Halo semuanya, perkenalkan aku Ala dari Pranala Associates sebagai content writer di sana dan ini. Dan aku Putri Kori, aku dari Desain Bureau sebagai junior graphic designer. Oke, kita kali ini bakal menjawab pertanyaan dengan brief. Kita bakal ganti-gantian nih ngambil kartu ya, dari siapa dulu nih? Aku aja deh dulu. Ini pertanyaannya berhubungan dengan desain nih. Wah, langsung nih. Oh ya, jadi to put it into konteks, aku ini backgroundnya bukan desain ya. Jadi aku orang jurusan hubungan internasional, kemudian terjun ke dunia desain dan akhirnya ke dunia arsitektur. Dan sebenarnya Kori beneran anak DKV lulus langsung bekerja sebagai desainer grafis. Oke, ini pertanyaan pertama adalah what has been your favorite project? Langsung project. Apa ya? Sejauh ini aku paling suka sama project aku pas di awal magang. Beneran real pertama project aku di dunia desain. Kayak oh gini ya ternyata ngerjain project Unreal tuh, oh gini ya ternyata ketemu klien, ngobrol langsung sama klien, walaupun kan masukin salah satu alternatif tuh yang aku bikin, walaupun yang aku punya nggak kepilih, tapi tetap aja tuh kayak bangga, senengnya tuh beda aja sama yang sekarang-sekarang. Itu waktu itu magang di desain ya? Kayak kalau gitu artinya, boleh tau gak sih projectnya apa? Projectnya tuh restoran, sebenarnya restoran Chinese di Gedung Serpong, namanya Cinyemprot. Dan di situ juga posisinya tuh aku sebenarnya suka banget sama hal yang berbau Asia gitu. Jadi kayak ya kayak aksara-aksara Asia kayak gitu. Dan ini kan restoran Chinese nih, jadi kayak hawa-hawanya tuh suka gitu kayak dan si typography dan untuk si logonya itu kan lebih ke yang bold gitu. Nah aku juga suka yang style desainnya seperti itu gitu. Kayak emang ini buat aku banget gitu, kayak ini real project pertama dan beneran yang style yang aku suka juga, kayak real, kayak seneng banget sih proyekan itu. Kenapa suka Asia? Karena kan semua orang punya preferensi sih. Kenapa suka Asia? Karena aku juga kebetulan senang banget sih sama Asia Tenggara, Asia Timur ya itu. Kayak punya ciri khas sendiri gitu. Aku juga kadang pengen, sebenarnya Indonesia juga punya banyak kan kayak aksara-aksara yang beda-beda tiap-tiap adatnya gitu. Cuman nggak bisa banyak digunain kayak di Jepang atau di Chinese, di Thailand kayak gitu. Gak tau, kayak seneng aja ngeliat bentuk-bentuknya, walaupun aku juga sebenarnya nggak ngerti ya, nggak tahu cara bacanya gitu. Tapi seneng aja ngeliat bentuk, ngeliat penggunaannya yang ada di sekitarnya gitu. Mungkin kalau di Indonesia ini kali ya, kalau kita kan udah banyak banget bahasa, ya terus itu bahasanya juga udah bahasa universal, bahasa Indonesia gitu bener. Apa namanya, dari bahasa lokal itu kan akhirnya kita pakai aksaranya aksara Latin. Ya sih, aku juga kebetulan belajar Chinese juga. Seru gitu, kayak bagus gitu bentuknya tuh, kayak wah gitu. Dan Iya. kayak pengaplikasiannya, apalagi misalnya di visual gitu, lebih bisa variatif gitu, nggak hanya ya udah abis gitu kan, tapi banyak kata-kata yang bisa dirangkai-rangkai lagi gitu, bentuk-bentuknya. Itu menarik sih, karena aku juga pernah memperhatikan ya kayak desain-desain di Thailand, di negara-negara yang punya aksara sendiri gitu ya. Mereka tuh aku sebagai orang awam ya waktu itu, karena aku bukan desainer juga, jadi aku melihat mereka tuh punya fluidity terhadap desainnya gitu, karena mereka bisa mainin di di tulisannya, kemudian bisa diubah menjadi bentuk-bentuk yang menarik gitu. Dulu kan sempat kalau di Jepang juga, terus aku sempat ngeliatin, kalau Jepang bikin logo kok bisa dari huruf dari satu huruf tuh dipikir, oh iya kan kalau di sana tuh kanji itu kan bentuknya itu kan buat ada satu kata dari satu huruf gitu. Satu huruf gitu. Kalau di kita kayak nggak bisa sih, jam gitu. Jadi kayak oke lah, ya udahlah. Jadi kayak kalaupun ada penggunaan aksara-aksara adat yang ada sekarang juga, kadang seneng juga sebenarnya ngeliatnya, kayak ya di Bandung juga kan aksara Sunda juga banyak digunain juga kan. Ya seneng gitu ngeliatnya, kayak bagus. Tapi kita nggak dipakai sehari-hari ya gitu. Iya benar. Dan mungkin nggak semua orang bisa baca juga kan sebenarnya kalau nggak ada. Aja orang Sunda alisnya aksara. Aku nggak tahu bener-bener. Aku nggak tahu si transformasi dari dulu sampai sekarang si aksara itu seperti apa gitu, by the way. Ya
karena nggak dipakai aja sih, tapi itu kayak budaya kita jadi ya at least tahu gitu. Gitu. Oh iya, sekarang Apa kau harus menjawab juga ini? kan gantian aja. Oke, gitu aja sih. Give a piece of advice you wish someone had told you. Ini sih dulu ini karena kita konteksnya kita lumayan beda jauh ya sebetulnya nih, kita lebih muda gitu, aku merasa tua. Enggak dong, lo siapa tiba? Oh iya. Pertanyaan kedua udah berat ya. Berat ya, ini kenapa dapetnya kita berat sih gitu. Yang pertama masih ngomongin bocah kayak gitu. Advice apa ya? Mungkin waktu dulu tuh aku kan memang bukan orang yang bercium di brand ya, dari kuliah gitu. Aku juga belajar otodidak. Jadi dulu aku belajar. Jadi kalau untuk konteks aku sekolah di hubungan internasional di Unpad itu 5 tahun. Karena sekolah di Jepang itu waktu itu aku sama sekali gak ada hubungannya sama dunia desain, karena aku juga belajarnya sangat jauh banget ya. Aku belajar tentang perang. Bener sih. Iya sih. Itu pertahanan keamanan yang dimana aku itu ngobrol sama teman-teman gue. Aku tuh kayak lu tau gak sih Amerika kemarin bilang gini, lu tau gak sih CNN kemarin bilang gini, kayak sangat makro lah gitu. Sampai aku keluar dari hubungan internasional tuh waktu itu aku lulus, tapi aku menyadari bahwa aku tuh benar-benar hobi. Jadi aku tuh senang aja belajarnya gitu, dan itu membuat aku kayak kamu sekolah 5 tahun sampai ke luar negeri kayaknya merasa itu hobi gitu kan, bapak-bapak teater ya gitu. Terus aku jadi keluar dari itu pun kenal dengan penulisan, sempat nulis novel 3, tapi kemudian aku merasa bahwa itu bukan yang fiksi. Kemudian diperkenalkan copywriting dekat tuh sama desain. Jadi aku tuh sebenarnya cukup late sih, aku mengenal dunia desain tuh umur 25 mau 26 waktu itu tuh. Terus itu sih aku tuh merasa bahwa gila gue tuh ketinggalan banget kayak wah ini apa nih, tiba-tiba ada brand identity lah, ada visual logo identity, ada branding guideline. Wah ini apaan ya gitu. Terus aku tuh ada muncul ketakutan kayak gue tuh nanti nggak dianggap di dunia ini gitu. Padahal kan ya sebagai copywriter yang kerap bekerja bersama desainer kan at least aku harus paham ya apa yang ada dalamnya gitu. Tapi aku waktu itu merasa bahwa aku mengerjakan semuanya terlalu terburu-buru gitu loh. Jadi karena aku ngejar ya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita balik kayak advice tadi, aku tuh pengen bilang kayak nggak apa-apa kamu nggak tahu. Nggak apa-apa kamu nggak tahu, karena ya it takes time to learn. Sebenarnya kamu punya pasti ada kemauan untuk belajar, kemauan, terus rajin lah ya, jangan goler terus gitu. Untuk belajar itu tuh ya kamu akan belajar, eventually kamu akan mengerti gitu. Tapi waktu itu aku kayak terlalu harus tahu semua nih gitu. Jadinya kadang-kadang ada, sampai sekarang aku merasa sih, jadi kadang-kadang aku merasa ada beberapa hal-hal mengenai industri kreatif atau mengenai desain yang aku gak ketahui karena karena aku waktu itu terburu-buru. Aku gak ngeliat sih kenapa gue gak belajar matanya dulu ya instead of class. Jadi kayak mencela ngomong gitu. Untungnya karena saya gitu ya, banyak buku, jadinya kembali bacanya kayak ada nih kayak gini gitu. Tapi ya itu sih, pada akhirnya kalau kita tarik in general, advice-nya adalah apapun yang kamu kerjakan itu jangan terburu ya. Jangan gerasa-gerusuk nanti wah gitu. Kayak gitu. Nah kalau kamu sendiri apakah ada advice? Kalau aku mungkin aku sebenarnya orangnya kayak gak parnoan sih, lebih ke kayak terlalu banyak hal-hal buruk yang aku pikirin gitu, tapi di pikiran sendiri. Jadi kayak nanti takutnya gini deh, bener gak ya kayak gini gitu. Dan tapi aku kayaknya udah pernah deh ada orang bilang juga ke aku, tapi aku lupa kapan gitu. Jadi kayak mungkin sekarang udah rada dikurangin lah apa yang aku takutin dalam pikiran aku tuh. Jadi kayak yaudah kalau emang belum tahu bener bakal kayak gitu, yaudah lakuin aja dulu gitu. Apakah itu beneran jadi buruk kayak gitu, ya udah ya emang gitu hasilnya. Tapi kalau misalnya enggak, ya emang salah dong pikiran aku gitu. Jadi kayak apapun hal-hal buruk yang ada di pikiran, ya jangan diikutin banget, tapi coba dibuktiin apakah itu bener atau enggak.
Tapi mirip ya, mana ini ada kalau kita ngobrol tuh ada ketakutan yang mirip itu dengan kayak aku tuh ada rasa ketakutan nggak tahu apa-apa. Orang ngomong kan tadi ada yang bener gak ya kayak ini ya itu inferiority banget ya sih. Terus tuh ngerasa kadang-kadang aku ngerasa karena aku tuh masih kadang sampai sekarang masih ada anggapan industri kita tuh dia mau di desain atau di arsitektur itu suka glamour ya. Itu lifestyle. Ya masih. Bener sih. Itu lifestyle guys. Yang orang-orang tertentu gitu ibarat kayak kesannya hanya untuk orang-orang tertentu. Terus tuh yang ngomong yang jadi public figure tuh orang-orang yang udah wah gitu. Terus gue kayak apa aku Nah gitu banget. gitu. Bener banget. Kayak aku mau ngeluarin pendapat aku juga kayak bener gak ya yang aku bilang, bener gak ya yang aku pikirin kayak gitu juga kan. Dan aku gak nemu role model perempuan sih sebenarnya di Indonesia ya. Nah, kalau di luar kan mungkin ada banyak ya. Nah di Amerika terutama kayak Jessica Walsh, terus di Eropa juga banyak gitu. Cuman di Indonesia tuh padahal aku cewek, tapi aku nggak menemukan role model. Apakah waktu itu tahun mulai di 2015 ya. Orang-orang mungkin waktu itu lagi gegap gempita penyebutnya sama startup. Oke, iya benar. Jadi semua itu ngomongin tech gitu, nggak ada yang ngomongin copywriting atau nggak desain atau apapun itu yang lebih fundamental. Jadi aku kayak aku tuh nggak pernah nemu sampai sekarang tuh aku kayak siapa ya role model masih yang sangat yang menjadi seseorangnya gitu, tapi perempuan ya dan cewek gitu karena aku ngeliat juga ada approach cewek, bukan itu dengan seksis ya, tapi kadang-kadang approach cewek sama cowok berbeda ya. Tapi makanya ketika bekerja itu kan jadi bagus ya ada cewek ada cowok gitu. Tapi aku tuh sempet ngerasa bahwa jomplang kok kayak aku susah banget ya nyari role model cewek, bahkan mentor aku pun cowok gitu sih. Terus aku kayak nggak tahu ya kalau sekarang kayak gimana gitu, kalau kamu akan sebenarnya sama sih aku juga mikir kayak yang kalau cewek itu banyak di ilustrator. Jadi kalau misalnya ya ilustrator yang aku tahu cewek banyak gitu, tapi kalau untuk desainer siapa ya gitu, mungkin bisa dihitung jari kalaupun ada, tapi bukan yang kayak sih ini udah jadi role model banget nih gitu, tapi masih menuju gitu. Saya ada beberapa, cuman kayak yang emang udah siapa-siapanya tuh masih tidak sebanyak cowok deh kayaknya. Iya. Menarik sih karena ya itu kan aku juga sempet ngobrol gitu sama beberapa orang kayak lu nggak suka di industri kita tuh kayak dan banyaknya tuh support sistem jadi ya jadi benar mendukung kan, mana ya bagus sih ya gue gak mengisi ruang kosong yang cowok-cowok tuh belum bisa menyentuh itu gitu. Jadi kayak harus ada sentuhan dari sisi ceweknya gitu. Iya, AE gitu kan, banyak tuh yang cewek atau nggak urusan yang lebih ke sekretariatan karena kita memang lebih rapih kan gitu. Maaf ya cewek. Ada kok cowok rapi juga gue tahu, cuman nah kenapa itu role-nya tuh cewek seringnya gitu. Terus ya kayak di kantorku juga di arsitek juga banyaknya kan cowok gitu. Kita mulai ada sih, makanya anak-anak ada yang cewek, kemudian kita mulai ada arsitek yang udah tahun juga cewek, tapi yaitu ketika kita ngomongin dengan dalam jumlah yang lebih besar, cewek tuh representasinya dikit banget. Dan aku tuh suka bertanya ini cewek-cewek pada mana sih? Tapi ada sebenarnya ada kamu, terus ada di Sunrock, aku ada Dita sama Nandi gitu kan waktu dulu kerja sama mereka, ada cewek-cewek ini. Tapi kalau kita udah ngomongin ranah publik mata ya gitu, mungkin ya balik lagi ke advice tadi, seandainya aku punya seseorang itu mungkin sesama cewek juga yang aku bisa look up to pada masa pencarian itu, mungkin nggak akan dirasakan gitu loh. Karena ya apalagi kan aku ngerasa ya kadang-kadang kalau sesama cewek kan lebih relate dibanding sama cowok gitu. Jadi kayak ya udah lah gue bisa survive gitu kayak gitu sih. Menarik. Aku ambil yang berikutnya aja soalnya. Wah, what will you change in the city where you currently live? Susah ya? Kayaknya kalau dengan harus ngayal. Iya. Apa ya? Sebenarnya aku juga pindah juga udah berubah kan ya. Dari rumah aku di Medan ke Bandung juga udah banyak perubahan sebenarnya. Kalau di Bandungnya lagi,
apa yang harus diubah mungkin. Kalau dari yang paling kecil mungkin aku pengen jalan dibenerin. Cuma nggak tahu kenapa setuju kayak naik kuda kita di jalan. Kalau nggak maksudnya kayak ada yang bolong-bolong, yang pengen ditambal aja kayak aduh takut di jalan. Aku cuma takut mental kalau di jalan karena kalau lagi cepet-cepet atau apa gitu. Motor ya? Iya bener. Maksudnya kayak rata dong gitu di jalan. Iya sih, di Bandung tuh parah banget ya. Mana aku keluarga aku dari tahun 70 di Bandung. Aku besar di Bandung, kerja di Bandung meskipun banyak di Jakarta. Kemudian menikah dengan orang Bandung juga udah lah, hidupku adalah Bandung lah ya gitu kan. Tapi permasalahan itu tuh selalu ada di setiap dan gak pernah berubah. Gak pernah berubah. Aku tuh gak ngerti ada apa di Bandung ini ya. Mana aku percaya orang Bandung tuh banyak yang pintar ya, banyak yang kritis, banyak yang pintar. Tapi ya ini aku ya sama kan mengkritik pemerintah sih gitu. Karena ya di Bandung tuh kan kita jalannya kecil ya kan sebenarnya. Nah, iya benar, maksudnya bukan yang lebar banget juga kan. Karena Bandung kan pada dasarnya dari segi sejarah tadi sebenarnya kota buat istirahat. Mana villa-villa kan, villa isola gitu kan, terus 3 rumah yang di Dago yang bentuknya itu kan sebenarnya dari situ kan emang area villa dan penyekatan kan gitu. Makanya berada ada cara untuk memfasilitasi orang-orang itu gitu. Terus iya jadinya kan kalau kamu perhatiin di area kita tuh kan banyak roundabout ya, banyak beneran. Benar. Terutama di daerah Cilaki. Iya itu banyak banget. Itu kan Eropa banget. Karena kalau di Amerika kan gitu. Jadi roundabout itu aku juga baru ngeh itu ketika aku pergi ke Belgia. Itu jadi area ini banyak roundaboutnya. Terus aku lihat kok ini Indonesia ya. Aku yang tiba-tiba bilang bahwa kamu nggak tahu ya kalau di Bandung kok ya ini tuh si jalan-jalan itu sebenarnya ngikutin cara orang Eropa untuk bikin jalannya tuh gitu, banyak roundabout buat untuk terus traffic ya, untuk terus jalan gitu, untuk ininya traffic, untuk mengatur trafficnya gitu ya. Cuman ya karena kita dibentuknya jalan-jalan Eropa yang kecil pergi villa, jadi tuh ya dengan Bandung yang secara membludak belok gitu. Terus jalannya jelek. Bener itu permasalahan banget sih, belok dikit macet, jalannya jelek. Udah gitu aku merasa kita nggak punya transportasi. Nah ya itu juga benar. Transportasi umum dia tuh parah banget. Angkot pun ya saya angkot udah nggak terlalu banyak sih karena udah banyak kendaraan, misalnya kayak ojol dan lain-lain juga kan udah lebih banyak. Cuman jadi tetap aja itu hitungannya kendaraan pribadi ya sebenarnya kan gitu. Iya betul, bukan mass transportation gitu. Aku tuh nggak kebayang ya kenapa dulu setelah ini soal pertanyaan aku sih, kenapa setelah kemerdekaan kita tak mengurusi transportasi langsung, karena kita sibuk mengurusi yang lain. Karena kan ketika kita merdeka juga kita nggak langsung merdeka ya, tidak ada serangan lagi dari pihak Belanda yang didukung oleh sebentar sekutu gitu. Kita mempertahankan kemerdekaan belum dari Sabang sampai Merauke gitu, belum banyak rebel juga gitu, jadi nggak disebut ngurusin transportasi, nggak ngurusin gitu. Padahal kalau kita lihat di Jakarta tuh kalau nggak salah dulu kan apa ya, tapi dihapus. Tram tuh kereta yang di atas jalan. Tahu. Kayak gitu juga tuh kalau kita tram tapi dihapus gitu. Terus banyak sistem transportasi kita juga, bahkan kereta api ya, mungkin revivalnya kereta api kan baru beberapa tahun terakhir ini gitu, mungkin 10 tahun terakhir lah yang kereta api dibenahi. Itu transportasi antar kota gitu ya. Kalau kita ngomong di dalam kota macet di mana-mana. Sebagai warga lokal Bandung gitu ya. Aduh aku. Tapi kalau kata Kala, kalau misalnya nih di Bandung ada MRT, terbantu nggak? Aku nggak tahu ya, aku kan masih mikirinnya teknis ya. Iya benar. MRT bisa ada di Bandung. Nah itu aku juga mikirnya kalau misalnya nih di Bandung dibangun MRT berapa lama dan mau makin macet gimana lagi gitu, aku mikirnya soalnya pembangunan flyover aja tuh udah bikin macet yang gimana banget kan gitu. Kayak mungkin aku pengen memang ada MRT gitu di Bandung, cuma kayak pas pembangunannya gimana macet banget gitu. Dia kayak gimana tatanya gitu. Terus juga gitu. Iya, terus aku pikir menurut aku yang transportasi publik yang bagus tuh sebenarnya mini bisa kan saya udah dilakukan kan. Udah banyak lumayan. Udah banyak. Jadi aku inget banget aku ke
waktu itu aku ke Jepang tahun 2006. Aku ke Jepang 2011. Waktu itu sekolah kan waktu itu aku naik Kyoto. Di Kyoto tuh mereka udah pakai bis kecil. Aku melihat lucu banget kan, ada bis kecil terus semua area, karena Kyoto tuh mirip kayak Bangkok, kayak belok kanan dia tuh si grid kotanya mengikuti tata kota lama. Jadi ada gridnya tuh kan blok-blok yang dikit-dikit harus belok gitu. Tapi ya di sana tuh ada subway, tapi cuman utara ke selatan, timur ke barat, ujung. Gak ada yang kayak di Tokyo yang wah atau di New York gitu yang kayak gitu. Akhirnya mereka tuh ternyata utamanya pakai bis. Bisnya bis kecil-kecil dan mereka si haltenya tuh memang nggak terlalu jauh gitu satu sama lain. Ada yang jauh, ada yang enggak, tergantung mungkinnya kepadatannya dan si aktivitas di wilayah gitu. Tapi aku kayak wah bagus nih buat di Bandung. Daripada kalau angkot tuh sebenarnya itu membantu, cuman dia kan tidak tidak terorganisir gitu. Jadinya berhenti ngasal berhenti. Tapi cuman mode angkot 75 besar gitu kan. Nyaman gak nyaman. Nah mesti ini bagus banget ya, kenapa di Bandung nggak dipikirin gitu. Dan baru terjadinya sekarang baru mungkin cuma di beberapa titik sih. Iya dan menurut aku kayak itu juga butuh banyak usaha sih, karena aku juga tahu ya ada tentang resistensi dari perubahan transportasi ini gitu. Dan mungkin yang paling penting tuh ini sih perubahan attitude-nya kita kita gitu. Aku ngeliat di MRT pas awal buka di Jakarta ada yang terjadi di ini kan di lantai kan yang harus nungguin gitu. Itu menurut aku itu secara budaya itu ya kita belum terbiasa aja gitu. Tapi menurut aku setelah MRT jalan, kemudian banyak yang jalan selama pemerintah konsisten dan kita juga konsisten gitu ya akan menjadi lebih aja sih. Kayak MRT sih aku jalan gitu si bukan LRT, KRL jalan, tapi harusnya lebih banyak lahan adanya gitu. Sama ya kayak tadi sih ya ketika kita juga kadang kan aku juga sering tuh nemu yang cewek berantem sama cewek di gerbong cewek kayak aduh itu tuh masalah sepele juga jadi keribut gitu, kayak jadi gak nyaman yang lain. Maksudnya aku juga nggak di situ tapi kasihan yang lain, jadi pada yang berantem gara-gara ada yang berantem jadi gak nyaman ya udah saling menjaga kenyamanan satu sama lain please gitu. Tapi aku juga sudah mikir loh kayak misalnya jadi ya isu-isu kayak gini kan isu sosial banget sebenarnya teknis ya gitu. Terus aku ya sebagai orang di dunia arsitektur jadinya kan banyak berbenturan dengan tata kota juga gitu, tata ruang kota sama desain gitu. Aku selalu mikir kayak ini tuh permasalahannya tuh udah rudet banget. Terus kita orang di industri kita tuh bisa bantunya apa sih? Kayak suka mikir apakah ini padahal kan kita selama ini kalau aku nih dari studio kan waktu ini gue seluruh kerja di Pranala itu ya ngomongnya branding, ngomongnya kan skalanya tuh ya perusahaan dan si klien gitu. Tapi permasalahan di masyarakat tuh real gitu. Kita ngomongnya public transportation, Kak Bandung bakal di sini, tapi transportasi publiknya tuh acak adut nggak lihat lah gitu. Terus jadinya bingung gitu kalau kita ngomongin desain kan orang tuh ngomonginnya kan itu sesuatu yang ya mungkin bahasanya dari awal dibilang kayak desainer tuh harus problem solving gitu. Tapi ya pada akhirnya aku jadi bertanya gitu loh, si desainer ini itu tuh apa gitu untuk menjawab keresahan masyarakat, apalagi dengan situasi di mana government kita juga nggak sadar akan itu dan mungkin bukan prioritas gitu. Oh penasaran sih kalau kamu gimana tuh ngeliatnya kalau yang kayak yang menjadi pertanyaan kemana para desainer ini ya. Mungkin kayak desainer juga kan nggak berdiri sendiri ya, pasti ada desainer bidang lain yang misalnya kayak masalah transportasi mungkin ada bidang apa ya biasanya kalau transportasi banyak sih banyak kan jadi kayak pasti nggak bisa menunjukkan desainer doang gitu, pasti harus kontribusi dari berapa pihak-pihak juga gitu, bisa emang dari desainer juga dan pihak lain juga yang emang ada kaitannya dengan transportasi itu sendiri gitu.
tetap aku ya gitu. Iya. Tapi tetap pasti tetap harusnya ada sih kayak ada seorang desainer dalam hal tersebut juga. Iya. Itu emang sulit sih, apalagi kalau kita tuh ya tadi jadi ngomongin multidisiplin kan jadinya ya kayak ngomongin multidisiplin tuh sesuatu yang aku rasa masih baru di Indonesia sih. Kayak desainer kerja sama siapa gitu itu di kalangan menjadi pembahasan publik itu sesuatu yang baru. Padahal kalau kita lihat kan otomotif itu udah multidisiplin banget kan. Ada engineer, ada desain produk, ada desain grafis, semua masuk di situ kan. Ada manajemen semuanya gitu. Dan kalau pembicaraan tentang multidisiplin ini memang masih jarang sih, mana bukan jarang ya, masih baru lah gitu, masih fresh gitu di kita. Dan aku tuh suka ngerasa obrolan-obrolan kayak kita tuh harus kerjasama dengan ini, jadi agak skeptis ya kan, kayak kita tuh harus multidisiplin, kita tuh harus kerjasama dengan industri lain, dengan semuanya itu tuh malah jadi cuma jargon. Kalau aku ngerasa jadi gak ada aksinya ya? Iya, cuma kayak aksinya, karena orang-orang tuh kan kalau kita beda industri zamannya copywriter dengan desainer aja selesai gitu. Kayak kata desainer tulisan lu tuh kepanjangan, nggak bisa. Tapi itu semuanya harus disampaikan itu informasi. Gitu. Tadi itu nggak bisa kayak, duh gimana ya gitu. Kebanyakan kalau itu lebih kalau teknis gitu ya, yang engineer dengan desainer gitu kan. Orang udah ngedesain terus engineernya nggak mungkin ini nggak usah diproduksi. Gimana gitu. Tapi gitu banget. Atau kayak engineer gue bagusin tuh kok bisa jadi gini desainnya gitu. Kok jadi gini gitu kan. Itu baru dua gitu ya. Dan udah banyak tuh kan artinya kita punya kompromi dan kompromi, toleransi, adjustment harus tinggi gitu. Dan aku tuh menyadari gak semua anak bisa itu. Karena ya aku ngerasa apalagi kita kan mungkin kalau udah usia 30 ke atas gitu, mungkin 28 akhir juga orang-orang dan mulai merasa bahwa mereka good ini gitu. Mereka tidak expert atau mungkin mereka bisa dibilang udah paham. Nah itu untuk menurunkan ego masing-masing untuk bekerja sama dan memahami setiap konteks yang ada dalam ruangan itu tuh susah. Makanya sulit sih untuk bekerja dengan orang-orang lintas industri. Selalu mana adjustment-nya tuh bakal lebih panjang gitu. Jadi bukan yang malas gimana ya, cuma prosesnya begitu juga kan. Oke, gue harus menyiapkan diri sebagai anak lintas industri, ini akan multidisiplin. Jadi harus belajar. Jadi gue harus dengarkan dulu semuanya gitu. Dan mungkin itu yang orang kayak susah ya melakukan itu. Emang harus saling bisa menghargai satu sama lain juga sih, sebenarnya saling mengerti juga. Iya. Terus aku juga, tapi aku udah sih kayak sekarang kita berada di masa transisi generasi apa tuh dengan generasi yang baru perkembangan gitu, ketika kalian udah ada di mana gitu. Jadi tolong ya bacaannya nanti kalau udah 10 tahun lagi. Soalnya kalau aku sendiri ngerasa bahwa iya, bahkan pada akhirnya ya kita harus saling mendukung sesama generasi sih. Apa generasi atas kan menurunkan wisdom ya. Gitu. Kalau generasi yang bawah kan mungkin dia akan igniting sesuatu yang baru gitu. Ya bisa membawa perubahan baru gitu. Meskipun ya di semua sekian ratus juta orang Indonesia ini yang outputnya sedikit tapi ini kan nggak apa-apa lah gitu sengaja melakukan. Oke, cara kita coba ya. Oke, mana? Has your parents and family taste affect you? Wah, ringan sih. Akhirnya topiknya ya berhubungan dengan keluarga gitu. Ngaruh banget sih. Jadi kalau aku dari aku tuh dosen. Jadi dari K sampai sebelum aku banyak yang dosen dan itu ngaruh dari segi tentunya akademik ngaruh banget. Jadi ada ngaruh sampai samuin kadang-kadang ngasih pressure. Kamu kapan S2? Enggak sih suka bisa ini S2 gitu kan. Kalau itu gara-gara mungkin kalau dari orang tua kan ada dulunya dosen, tapi dosennya emang teknik banget, cuma pertanian kita pro
dan dua-duanya itu yang satu udah profesor, yang satu banyak berkecimpung dengan proyek-proyek besar pemerintah gitu. Aku belajar banget adalah dari mereka itu mengenai cara berpikir dan cara berproses. Meskipun suka gerak-gerik juga kan, benar kan, gerak-gerik banget gitu. Tapi aku belajar dari mereka tentang cara belajar, cara berpikir, dan akhirnya juga termasuk cara memandang suatu karena mereka kan industri sangat jauh berbeda, jadi aku punya referensi yang berbeda dan mereka juga punya sensibility yang berbeda ya gitu. Jadi aku kedapatan nih waktu kecil aku dibawa ke kebun teh sama ibu aku dan ngeliat simulasi banyak sama bapak aku. Dua hal yang sangat berbeda di Palu itu aku juga lihat gitu kan gitu. Jadi aku melihat ada dua hal yang cukup berbeda dalam hidup aku gitu. Dan beruntungnya keluarga aku juga banyak sekolah di luar negeri. Ibu aku dulu di Prancis, bapak aku di Jepang. Itu ngaruh banget terutama dari sejarah referensi sih, karena waktu kecil banyak barang-barang Jepang di rumah, banyak buku-buku Prancis dan Jepang di rumah. Jadi aku ngeliat ada di Eropa tuh kayak gini nih, di Jepang tuh kayak gini nih gitu. Jadi itu salah satu alasan kenapa aku juga belajar bahasa Jepang 7 tahun. Kalau namanya satu kayak kamu belajar bahasa Jepang berapa lama 7 tahun, kamu akan belajar bahasa nggak usah ada Google Translate. Kalau kamu mau kerja, mau sekolah boleh, tapi belajar untuk belajar nggak usah. Apa sih aku bisa capek di tahun itu. Oke, kalau kita Google Translate aja. Itu apa sih ya? Google Lens langsung ngomong. Google Lens aja Google Lens gitu. Ya jadi aku banyak sih. Jadi referensi aku mungkin ada beberapa yang aku udah tahu duluan dari orang lain. Misalnya yang dari Jepang, kemudian di Prancis gitu, karena di Eropa seperti apa aku cukup tahu referensi yang orang ini untuk belum tahu ya gitu. Meskipun waktu kecil tuh merasa nggak berguna sih. Kayak lucu ada Doraemon. Coba sekarang baru. Sekarang baru aku ngerasa bahwa aku karena tahu banyak hal gitu ya, aku jadinya bisa membuka wawasan yang lebih luas dan juga tentang ya pekerjaan aku, atau bisa jadi bahan buat mulai sih kayak tau gak sih kalau di sana itu cuma buat nama tapi itu ngaruh banget sih. Dan orang tua aku orangnya cukup ibu aku orangnya juga cukup firm ya untuk mendidik anak. Dia disiplin, rapi, bersih, dan itu ngaruh banget ke taste aku juga gitu, dimana aku senang sesuatu yang rapi, clean, bersih, tapi gak menutup kemungkinan bahwa di luar sana ada chaos. Kayak chaos, gak apa-apa. Jadi itu ngaruh banget sih, kayak rumah aku tuh minimalis. Rumah aku tuh maksudnya bukan sesuatu yang maksimalis juga gitu. Aku selalu pengen ini rapi, ada storage-nya, apa-apa, karena Jepang banget. Dulu kan ibu aku tinggal di Jepang, itu mempengaruhi ke keluarga kita semua gitu kan. Tapi begitu, tapi bukan berarti aku gak suka hal-hal yang rame gitu. Jadi kan rame juga lucu juga ya gitu. Tapi bukan buat aku gitu. Kayak wah lucu banget sih. Pengen sih punya satu di tempat atau di ruangan aku, tapi sebagai absen gitu. Itu nggak bukan yang full itu bukan. Jadi itu kalau itu jadinya bawa pekerjaan, makanya aku lebih cocok bekerja dengan orang-orang yang memang langsung to the point. Kayak ini gitu. Kalau diskusi tuh udah nggak usah banyak putar-putar gitu. Sama ya di kerjaan aku sekarang kan di Pranal Associates sudah kan biaya arsitekturnya kan memang minimalis ya. Minimalis, banyak bukan alat besar, ngomongin tentang hubungan luar dalam yang seamless. Itu kerasa banget tuh, itu tuh kayak poin yang diajarin sama ibu aku banget gitu. Waktu kecil tuh kayak iya kamu tuh harus ngerti tentang alam gitu. Meskipun kamu suka hiking, karate, gitu yang kamu tuh kalau di hiking tuh nggak paham kenapa ibu sama aku. Tapi aku paham gitu kayak manusia tuh harus berbeda sama alam gitu. Jadi itu ngaruh banget sih ketika aku bekerja untuk content writer di Pranal Associates. Itu udah langsung ngeklik gitu loh. Gue paham maksud lu apa gitu. Gue ngerti nih konsepnya seperti apa gitu, karena itu udah hidup aku sehari-hari aja sih gitu. Meskipun ya
Kayaknya kan tetap aku harus belajar sendiri gratis ya. Karena beda-beda juga kan. Jauh. Ada banget dari HI ke branding terus ke arsitektur itu jauh. Branding ke arsitektur nggak terlalu ya. Gitu. Cuman yang lain tuh jauh. Sebenarnya juga beda tapi nggak terlalu jauh lah. Itu tapi aku nggak tahu ya kalau dia kayak suami aku juga bisa gitu ya. Dia juga cukup punya banyak pengaruh dari keluarganya ya gitu. Kayak bapaknya dosen, bapaknya tuh jadi di rumah mertua aku ada satu ruangan penuh buku. Itu dilakukan di rumah dia sendiri. Jadi rumah kita sekarang gitu. Rumah dia juga di rumah dia, di rumah aku, di rumah kami bersama. Itu juga dilakukan gitu. Jadi aku tuh percaya ya, apalagi aku belum punya anak lah. Tapi kalau suatu hari ini mungkin gak tau ada keturunan atau gimana, atau mungkin ya kita nggak tahu juga, pada akhirnya tuh emang kita harus mengajarkan ke anak kita yang terbaik ya gitu. Karena bukan harus selalu memperlihatkan yang baik, tapi memberikan yang terbaik aja. Karena itu kalau aku sih ngerasa sampai dunia pekerjaan tuh, oh itu didikan orang tua gue banget, itu tes orang tua banget gitu. Nah, gue yang gak suka pakai baju warna-warni gitu kan, yang selalu bilang bajunya harus mandi-mandi, ini tuh kepake banget gitu. Kayak terima kasih benar itu pasti kasih tau dulu gaya orang tua tuh wah ngikutin banget gitu. Terus misalkan aku membaca buku ya karena di keluarga aku juga banyak yang baca buku, meskipun mereka konteksnya untuk akademis ya gitu, karena kan untuk menulis jurnal baca buku. Tapi kalau aku baca buku itu kesalahan juga gitu. Bahkan kalau dari aku mungkin preference lebih jauh lagi dari kakek aku. Kakek aku dia tuh dulu antropologi, salah satu generasi sastra pertama di Unpad. Jadi tapi dia sastra Sunda. Di rumah nenek aku tuh banyak banget buku-buku bahasa daerah, buku-buku sastra Sunda yang sampai sekarang bisa aku pakai buat project. Dan di situ aku belajar gitu bahwa kan desain arsitektur kayak gitu kan banyak influence di barat ya. Berat banget Bauhaus gitu ya. Kalau kita ngomongin Bauhaus kan itu barat banget gitu. Dan apa ya, diskusi-diskusi mengenai konsep-konsep yang lebih teamwork itu baru ada akhir-akhir ini kan gitu. Apalagi ketika udah mulai muncul tuh isu dekolonialisasi gitu. Berat ya, tapi gak usah lah gitu lah. Terus ya dari situ aku belajar gitu bahwa untuk menjadi bekerja di profesi ini ya kita harus melihat kita tuh dari mana, akar kita dari mana gitu. Dan aku beruntung banget punya buku kakek aku di mana aku bisa baca gitu. Ini nih akan budaya kita gitu, ini kebudayaan Sunda terutama karena aku Sunda nggak full banget sih. Kayak ada teman-temannya, cuman kalau ibu bapak Sunda gitu, besar di sini juga gitu kayak jadinya ya udah aku belajar dari buku itu gitu tentang akar budaya aku suka. Karena makin kita dewasa itu kan kita semakin sulit untuk membentuk pola pikir ya gitu. Dan aku rasa sebelum pola pikir itu kelok semua, kita harus memahami kita dari mana sih, akar budaya, kemudian orang tua kamu itu siapa, kakek nenek siapa, kalau punya kesempatan seperti apa, karena itu ngaruh banget. Dan aku juga beruntung sih karena keluarga aku masih menyimpan buku-buku silsilah. Oh iya kan? 1300 sekian, kayak kamu siapa hai gitu kan. Sebel ini keren gitu. Kayak ada yang kayak ada itu harimau. Itu ya karena kebetulan memang kita kan keluarga punya kerjaan dan itu keluaran kerajaan Garut Sunda. Jadi ya dulu mah Raden sekarang udah nggak berguna, cuman setelah lihat silsilah kayak lucu sih gitu, untuk tahu siapa gitu ya, ternyata teh banyak sepupu ya gitu. Itu menarik sih. Jadi aku tahu tuh akar budaya aku tuh dari mana gitu, orang tua aku tuh dari mana, buyut aku bahkan dari mana, itu aku jadi tahu. Dan demi menghargai aja sih dengan apa yang kita punya gitu. Dan itu di antara gempuran-gempuran dunia barat K-pop, sebentar lagi Thailand ya sudah ancang-ancang kan tuh gitu. Thailand tuh udah kelihatan tuh. Itu
harus ya suka sama brand itu nggak masalah gitu ya, karena ya itu preferensi, cuman ya harus tahu dulu jati diri dulu sih dari mana sih. Nah sebagai orang Medan yang merantau ke Bandung, gimana tuh maksudnya? Sebenarnya kalau yang sila-sila, maksudnya ada yang buku gitu tuh sebenarnya nggak ada sih kalau di aku gitu. Dan mungkin kalau di keluarga aku Batak kan, nadanya juga Batak, Medan Batak, tapi gak yang Batak banget juga gitu. Biasanya jadi kayak ayahku juga ya sekedar aja ngasih taunya, kalaupun bahasa ayahku masih ngomongin pakai bahasa Mandailing, tapi ya hanya dengan dia dan keluarganya gitu. Soalnya ibu aku juga bukan orang Batak kan, ibu aku orang Jawa dan emang percampuran budaya lagi gitu. Bahkan ibu aku juga Jawa tapi lama di Sumatera, jadi kayak juga Jawa rasa Sumatera sebenarnya gitu. Jadi kayak ya udah percampuran budaya tapi tetap lebih ke Sumateraan gitu. Terus aku pindah lagi nih ke Bandung, adaptasi lagi sama budaya yang ada. Jadi banyak sih budaya yang aku terima selama ini gitu. Jadi kayak kadang juga mempertanyakan aku sebenarnya orang apa sih gitu kan. Cuma kayak ya udah satu aja, orang Indonesia gitu. Udah dalam banget ya, udah kayak takut ya. Bingung, ada orang Indonesia paling bener. Tapi dari orang tua ada influence ke gaya kamu mana? Kalau influence, sebelumnya tadi aku udah pikirnya tuh kayaknya nggak ada deh. Aku mikirnya ya kalau dari visual gitu, kayak soalnya background orang tua aku juga nggak ada yang ke desain, nggak ada yang ke arsitek. Dua-duanya tuh di orang kayak akuntansi, orang hitung-hitungan semuanya. Jadi lebih ke bisnis ya, kayak usaha, hitung-hitungan segala macem. Mungkin ternyata ngaruhnya tuh di pola pikir aku ngelihat peluang. Jadi kayak mungkin sebelum aku suka ngegambaran, tapi kalau misalnya dulu ditanya cita-cita aku pengen jadi apa sih, pengen jadi pengusaha. Tapi sekarang itu kan kayak sebenarnya pada jauh gitu. Aku nggak ada ngambil manajemen, aku nggak ada ngambil apa, cuman kayak kemampuan aku untuk nyari opportunity di sekitar tuh kayak kayaknya ini bisa dijadiin usaha deh, kayaknya ini bisa dijadiin usaha. Dan ternyata kan aku juga sekarang kerja di bidang branding yang dekat juga nih sebenarnya sama bisnis gitu, sama usaha gitu. Jadi mungkin si irisan itu tuh yang aku bisa terima, aku bisa dapat dari orang tua aku gitu. Jadi kayak cara mereka mencari peluang di bidang-bidang usaha tuh, oh ternyata kan kepakainya sekarang ya gitu. Oh di brandingnya kepake juga, ternyata si pengen jualan ini tuh gitu, kayak oh bisa gitu. Tapi kalau misalnya dari pure desain atau pure visualnya kayaknya gak terlalu sih. Mungkin kayak sesimpel orang tua aja sih, kayak ya ibu-ibu. Mamaku bukan yang tipe memperhatikan apa yang dia gunakan gitu. Kadang pakai baju yang tabrak lari juga, kadang kayak ya udah yang simpel aja gitu, nggak yang mikirin orang mikirnya gimana gitu. Paling kalau masa gitu bajunya, oh ya udah ganti, nggak dibawa ribet lah gitu. Ayah apa juga gitu ya, kayak si simpel bawa bapak pada umumnya aja gitu, kayak untuk tidak terlihat kelihatan tua ya udah kaosan santai, bajunya yang simpel, mungkin yang lebih simpel dan minimalis aja gitu, tapi nggak yang gimana banget gitu. Kayak kadang aku ngeliat dia juga, kadang orang tua aku juga kadang ngeliat aku tuh kayak apa sih si kakak nyentrik banget, kayak kenapa sih mau digimanain sih itu. Kayak pas awal aku juga terbangun, mau diapain itu kerudungnya, kayak nyobain kayak ada aja gitu yang aku coba-coba. Jadi kayak banyaknya sebenarnya dari luar, cuman ada juga unsur-unsur yang mempengaruhi aku saat ini gitu. Kayak yang tadi Kak ceritakan, kayak banyak buku bisa mempengaruhi ke Allah. Mungkin kalau dari sisi aku, karena background orang tua aku banyak di akuntansi dan ada kayak hubungannya ke bisnis, orang tua aku juga suka ya buka usaha-usaha sampingan lah. Kayak mama aku juga sering kayak open commission kue, kayak open order kue, kayak gitu. Jadi kayak oh ini bisa nih, jadi kayak melihat peluang bisnis yang ada tuh lumayan bisa lah. Dan ada sebenarnya ketertarikan aku juga kayak di bidang bisnis itu gitu. Walaupun background aku ya di desain gitu kan, emang ada sebenarnya irisan-irisannya juga, dan emang kepake juga di kerjaan aku sekarang. Di desain juga kan emang highlightnya tuh ya good design is good business kan, jadi kayak emang kepake nih, pas nih gitu. Iya. Tadi komplain gak bajunya hitam terus? Aku bisa marah ke aku. Kamu bajunya hitam terus, mau aku makam. Kebetulan aku memang parahnya adalah aku tuh nggak bisa, aku tuh
Jadi itu tuh orang visual ya. Jadi ya karena aku dari dulu berputarnya dari awal HI dan kemudian tentang desain, aku tuh orang visual. Jadi aku tuh nggak bisa desain like soalnya kayak bodoh aja gitu. Aku kayak nggak bisa gitu. Misalnya ada orang gitu, ini ada warna marun dicampur di terus ada corak apa gitu. Oh ini desain ini bisa terus kayak hitam putih beige yang paling berwarna juga biru. Tapi bener sih biru, aku juga warna amannya biru. Aku nggak tahu kenapa kayaknya nggak cocok aja di aku. Berarti ke warna earth tone aku nggak suka aja. Coklat gitu kayaknya nggak cocok aja kalau. Tapi hijau masih aman. Dan gitu kayak fun fact, aku kalau misalnya ditanya nih warna kesukaan apa, itu bisa berubah tiap tahun. Kayak nggak tahu sebenarnya. Kalau bisa apa yang dipakai mungkin hitam putih lagi. Coba kalau misalnya ditanya warna yang kadang tuh ada kayak satuin lah sesuatu yang untuk highlightnya gitu. Nah pasti bisa tuh ada yang warna-warna tapi pasti bakal berubah aja gitu. Kayak nggak bisa konsisten di satu warna gitu. Tapi kalau misalnya kalau tadi ngomongin favorit, aku juga nggak ada sih. Aku tuh bukan itu yang banyak punya favorit. Jadi main di Sims ya, itu konsisten dari SMP ya. Konsisten ke paling dia main di Sims. Gitu. Tapi aku juga nggak ada sih favorit itu ya. Bahkan kalau aku ditanya kayak kamu penulis favorit siapa gitu? Masih aku suka baca Dr. Timur Akil. Tapi itu bukan favorit aku gitu. Kalau kamu sama sih nggak terlalu yang kayak ini banget gue tuh ini banget enggak sih kayaknya. Iya. Berarti mungkin karena aku ngerasa ya semua bisa berubah gitu. Ya desain aja kan. Ya kita kalau ngomongin desain, tren desain juga berubah ya. Tren arsitektur juga berubah. Tapi yang nggak berubah itu style kali ya. Sebenarnya ada kayak di Pranala ya stylenya seperti itu aja terus di meskipun trennya. Dan itu kan yang udah terbentuk juga kan. Iya gitu. Mungkin desain juga punya corak sendiri sampai tadi aku ya lewat toko terus kayak ini kayaknya bikin desain deh gitu. Saya udah hafal gitu lama-lama sih corak-corak dan garis-garisnya gitu. Mungkin itu sih yang gak akan berubah deh. Tapi kalau referensi favorit stuff itu pasti bakal berubah terus sih. Apalagi sekarang bosenan deh. Nggak sama Bosenan banget asli nggak bisa diam di satu hal gitu. Kayak hobi juga tuh bisa bener-bener ubah. Ini lucu mendalami udah aja selesai. Ini lucu lagi ngerjain lagi apa. Kayak kamu orang ini dong, generalis dong. Bukan spesialis sekali tapi aku juga pernah sih generalis sama spesialis. Orang kayak terutama anak muda sih sebenarnya aku ya. Kak, aku tuh mending mendalami atau tahu semuanya gitu. Kalau aku bilang ya baru aja kenal aja sih, tergantung kebutuhannya. Kalau tergantung kebutuhan, malah kamu duitnya di mana? Apa duitnya di mana ya? Kayak aku nggak pernah sih bikin kayak generalis spesialis tuh kayak tergantung kebutuhan sih. Kalau aku generalis ya pasti gitu karena di Pranala aku harus paham semuanya gitu. Meskipun tulisan aku membahas tentang rumah, tentang interior gitu ya, mungkin kayak tulisan extend tentang konsep arsitektur, tapi aku harus tahu semuanya gitu. Dan di branding agak terasa kayak gitu juga sih waktu dulu ya. Aku aja bakal harus tahu semuanya nih gitu. Terutama dulu setelah jadi waktu copywriting kan cuma bermainnya di copywriting aja, terus kemudian naik ya jadi senior copywriter, kemudian jadi sempat editor juga. Itu editor tuh lebih generalis lagi gitu, meskipun kerjanya spesifik tapi pikirannya generalis gitu. Jadi kadang-kadang aku jadi suka merasa kayak orang nanya kayak kok nanti jadi generalis spesialis ya, pasti sih bilang opportunity gimana ya sih. Iya sih. Aku sebenarnya pengen jadi seorang yang spesialis. Cuman ya itu karena base bosenan jadi kayaknya mah aku generalis deh. Tapi tetap harus ada sih kalau kata aku satu hal yang emang aku spesialisin banget gitu. Cuman memang masih dalam pencarian. Ada apa yang benar-benar pengen aku dalemin secara serius kayak gitu. Soalnya emang beneran bosenan banget kayak main sini kayak ini seru ikutin, tapi udah bosen, udah nyobain lagi yang baru lagi kayak apa lagi. Pindah-pindah terus. Tapi emang harus ada sih, mana aku juga mana tadi juga meskipun tadi generalis gitu ya. Aku pun dari segi tulisan spesialisasi aku juga ada gitu. Karena
kalau dulu kan aku 4,5 tahun ini copywriter buat komersial gitu, aku ternyata nggak cocok sama banget ya. Explore-nya pas setengah tahun agak gila ya kemarin. Setengah tahun tuh nggak cocok itu kan, nggak bisa juga sih. Cuman abis itu aku perjalanan ya, jangan kerja kusuk gitu kan. Cuman waktu itu aku juga mikirnya kayak, oh ya nih gue kenapa pengen menspesialisasikan diri di content writing yang memang arahannya adalah untuk menyampaikan informasi dari konsep yang udah ke sederhana. Jadi nanti kalau ngeliat tulisan aku pun, aku tuh jarang menggunakan jargon, jarang menggunakan gimmick, karena kalau aku, prinsip aku di copywriting sendiri adalah itu harus bahasa yang mudah gitu diterima. Bahkan aku ada momen dalam karir aku di mana aku minta tolong apa yang orang awam baca tulisan aku. Kalau dia ngerti, aku ada yang salah nih di tulisannya nih gitu. Kalau dia ngerti, dia paham, oh iya gitu. Karena kan sini tuh harus menjelaskan konsep yang misal gitu. Apalagi dulu aku mentornya orang politik, dia ngajarin aku data framing kayak gitu lah. Lebih ribet lagi. Itu kan diterjemahkan ke bahasa yang lebih sederhana untuk komunikasi publik kan. Nah, itu tuh challenge banget. Dari kita ngomongin tentang itu, aku ingat banget ada beberapa data-data yang berhubungan dengan perkebunan Indonesia. Kemudian aku harus terjemahin ke bahasa yang ke bahasa yang sederhana tanpa kehilangan konteks. Itu susah gitu. Jadi kalau aku lihat tuh bahkan sebenarnya copywriting aku tuh nggak spesial. Karena tulisan content writing aku tuh bukan yang kayak wah jadi bisa nunggu enggak gitu. Karena kalau aku kayak simply giving people knowledge dan information gitu. Jadi itu sih aku akhirnya tulisan kayak aku di sini gayanya gitu. Dan itu setelah aku umur 30. Enggak, itu aku masih mencari. Yang benar. Aku umur 29 aku kayak aku sukanya ini. Sambil abis itu ada fase di mana aku burn out. Kebanyakan diri. Ya aku tuh maunya apa? Bener. Terus coba beda kayak aku di sini aja. Nah hidup aku sekarang kayaknya jarang maunya apa. Nah itu iya sih. Dan aku juga bener ke generasi teman-teman aku kan banyak aku kayak yang gengsi juga ya, tapi kalau yang kamu gitu aku dipikir ketika mereka tanya aku maunya apa gitu, ya itu mah aku juga dulu umur 29 ada teman baru sampai S3 hampir udah mau ngurusin disertasi, tahun dia lagi sama jadi baker. Itu lebih gila ya, bener-bener hidup dia tuh lebih wah jauh banget tinggalnya. Gila lah ini tuh benar gitu. Ya kita bener-bener kayak nggak mau apa kamu, aku aja umur 34 masih galau kok kayak ini abis ini karir aku mau apa ya gitu. Terus ini aku mau ngembangin apa ya, lihat suami kok aktivis desain. Saya ngapain ya gitu, terus ada relationship dulu yang lebih dipikirin banget. Iya sih. Itu atau dipikirin tapi ya sambil berjalan. Tapi dalam pas 25 mau usia di mana? Mempertanyakan banyak hal juga banyak ini kan, makanya kamu di usia di mana kamu secara finansial, makanya kamu bisa afford sendiri, mungkin kamu juga bisa punya pengalaman ketemu sama orang-orang yang lain gitu ya, dan lebih lanjut itu. Justru di situ challenge sih, kayak ada di ini kayak gini ya. Jadi gue tuh ngapain terus saking banyaknya, tapi kayak bisa ketemu siapa aja juga, banyak bidang-bidang lain yang masuk kan, jadi kayak terus ini gimana iya. Tapi kalau di desain sendiri suka ada program-program gitu nggak, kayak memperkenalkan industri lain atau mbak kamu tertarik sama sesuatu gitu, kemudian ada kelasnya. Nah itu lagi mau coba dilakukan. Sebenarnya dari tahun lalu udah pengen coba dijalankan, cuman masih padet sama project-project yang ada, jadi belum kerealisasiinnya, yang belum berjalan. Permasalahan banget ya itu. Kita juga pengen bikin program ini. Iya, tapi open house lah. Ngeliat arsipnya kayak udah beres dananya belum. Bukan apa open house ya. Bagian realisasinya ya Bu yang agak susah gitu. Itu gitu banget ya sih di service tuh. Sampai kamu sibuk servicing, sampai kamu lupa kebutuhan studio kamu. Kayak tiba-tiba tuh berubah kayak ini sistem belum diberes. Aduh ini ada belum izin gitu dong. Kalau nggak semuanya ya kayak tadi gitu, kita harus bikin kelas
buat Iya emang udah dari tahun lalu itu tuh udah kepikiran banget. Emang udah tapi itu emang belum kesana aja. Mau dilakuin tiap Jumat. Tapi Jumat juga padat meeting apa ketemu klien segala macam kayak. Ya udah nggak mungkin timeline padat gitu. Kayak aduh. Itu juga di Pranola juga waktu itu kita baru terrealisasi bikin pameran di kamera mereka. Itu ya baru kemarin waktu yang sama Was Annika itu juga setelah semua orang kayak oke, kita ini ya COVID ya untuk bikin pameran ini ya gitu. Baru kayak emang satu proyek besar baru bisa berjalan. Iya. Tapi itu juga dengan catatan si arsiteknya itu nggak keganggu karena kita kan mau cuman mana kita hanya memberikan space ya dan memberikan bantuan secara arsitektural di ruangannya gitu. Tapi kalau disuruh bikin open house kayaknya wah, langsung semua orang kayak kebakaran. Bisa menyisihkannya sih, jadi kayak kasih timeline lagi sih, kayak memasukkan si proyekan-proyekan itu ke dalam timeline, jadi kayak gak ngeganggu proyek yang ada juga kan, jadi harus disusun lah, di-align dulu. Dan sekarang tuh nggak salah deh, sih udah sempet ada open house. Ada yang pameran buat tahun di Urbane kan? Iya. Itu bagus banget sih, itu kayak wah. Nah itu beres magang banget, soalnya aku nggak tahu pas bagian timeline dan cara menyisihkan pekerjaan real dengan persiapan pameran itu juga kan. Karena posisinya beneran aku beres magang, baru sih proyekan pameran itu mulai start, tapi aku ikutan juga jadi freelance. Jadi udah masuk jadi part-timer juga, tapi emang ada jeda di situ gitu. Cuman pas acara emang aku udah ikutan lagi. Oh iya, menurut aku tuh bagus sih karena ya terutama kembali ya untuk mahasiswa yang bisa melihat ya dede yang kami lakukan itu hanya hasil. Jangan lupa proses guys. Ada prosesnya juga ya guys dalam sini. Karena itu 2 hari ya. 3 deh kamu. 3 hari. Ya waktu itu datang terus ya ke teman Sani juga bilang kayak wah kan kabar tuh juga jadi itu kan dia pembicara kan rame ya itu. Aduh ini perbicaraan ya aku juga ngeliat disebut terus ya menurutnya kalau aku sih merasa ini nih link sama teman-teman gue feel proud gitu. Feel banget bisa nih teman-teman gitu teman jadi ini. Tapi menurut aku penting sih untuk studio desain atau studio arsitektur untuk open house gitu ya, untuk mungkin nggak sampai ke publik ya, karena kita mungkin tanah seperti ini kan belum publik umumnya karena kecil lain itu lagi gitu, tapi at least adalah ngasih referensi gitu. Dan memang ya karena perhatian juga sih sudah apa sih kita kerjain selama ini itu dengan scary banget ini. Shani nggak balas WhatsApp, aku skip, aku juga nggak balas WhatsApp, maaf skip gitu. Inilah yang kita kerjakan selama beberapa tahun terakhir. Cuman itu sih komitmen banget ya untuk bikin sesuatu yang kita bisa present ke orang lain gitu. Itu kayak komitmennya sih bener. Emang menyisihkan gitu waktu yang kita punya untuk menyisihkan waktu, nyari ide, tenaga, bikin apa? Kita bukan mau bikin ya, seperti ini ada bulan selanjutnya. Tapi mau dari situ tuh komitmen banget sih. Gitu. Ini kan kita udah melenceng banget dari kartu. Aku ya. Ini tuh lain juga dapet. Wah ini kamu banget sih, why do you want to work with design? Karena mungkin awalnya yang tadi sebelum ini dimulai aku cerita, aku senang ketika apa yang ingin aku sampaikan, apa yang aku kerjakan bisa diterima dan dimengerti oleh orang lain. Nah pas pertama banget aku ya bisa terjun ke dunia desain itu ya pas matkul itu kan, ada matkul project desain, dan di situ di samping ngerjain juga aku dapat kebagian untuk sebagai mempresentasikannya, yang ngobrol kan itu kayak proyekan tim sebenarnya bareng temen aku juga sama Mini juga itu pas di kampus sama satu temen aku lagi, cuman kebagian aku yang presentin ke teman-teman, ke dosen. Ketika dosen excited, teman-teman juga memperhatikan dengan baik, kayak ngerti apa yang pengen aku sampaikan, kayak wah gini ya ternyata gitu kerja desain tuh gitu, apa isi pikiran aku, apa yang udah solusi apa yang kita cari ketika orang-orang dan bisa berguna
untuk masyarakat tuh kayak wah seneng banget gitu. Kayak mungkin karena itu sih awalnya aku bisa terjun ke dunia ini, kayak kayaknya oke nih aku ke sini gitu. Dan emang ternyata selain itu pun kayak ya kayak yang tadi udah mungkin dibilang, desain juga nggak berdiri sendiri kan, banyak desain bidang lain yang mau nggak mau kita juga harus bisa belajar nih. Apalagi kan kalau misalnya desainer tuh kalau di desain kan juga bisa branding, kalian datang banyak dari berbagai bidang juga kan. Mau nggak mau pasti harus mau belajar lagi nih tentang si klien itu. Jadi kayak mereka dari bidang apa, entah itu usaha F&B atau usaha lifestyle, juga pasti harus belajar lagi, ngulik lagi. Mungkin dari situ juga aku bisa jadi kayak nambah wawasan lagi, nambah pengetahuan lagi di luar hanya visual dan desain yang aku tahu gitu. Mungkin itu sih, apa tadi? Iya gitu kan pertanyaannya ya. Ada kemarin yang bosenan dong, jadi karena belajar belajar terus dan jadi tahu hal-hal lain juga. Jadi makanya mungkin karena itu juga deh aku nggak terpaku sama satu hal, tapi ya karena banyaknya pengaruh-pengaruh juga yang ada, jadi aku bisa belajar banyak hal juga gitu. Iya. Menarik sih menurut kita kan, kamu linear banget ya gitu, sampai ke desain grafis gitu ya. Kalau aku kan kenapa bisa masuk kuliah di sini, namanya kejebur sih. Kalau istilah paling mudahnya tuh ya karena duitnya ada di situ. Ini jawaban yang sangat berbeda. Tapi kan aku juga tadi yang awalnya emang sebenarnya nggak ada pikiran sama sekali, emang kayak prosesnya aja tiba-tiba yang membawa aku oke, ternyata di sini. Kan emang awalnya cuma kayak ya udah deh kuliah di kafe gambar-gambar aja, nggak ngapain aku mau gambar doang. Aku pokoknya dulu aku kenapa pengen masuk di kafe, cuman pengen jualan merchandise. Udah si simpel itu, kayak aku bikin official karakter aku sendiri, misal ya udah bikin aja ganci pin. Pokoknya aku cuma pengen buka bazar kayak misalnya di Comic Con atau di mana, udah aku pengen jualan aja gitu. Ujung-ujungnya jualan juga kan tadi yang udah aku bilang, emang pengen jualan intinya tuh. Aku pengen jualan tapi jualan gambar gitu, jualan ilustrasi, jualan apa. Cuman ya kayak karena emang ya desain komunikasi visual ternyata nggak hanya cuma menggambar dan emang mengajarkan desain. Oh ternyata begini ya kerja desain tuh gitu. Oh oke juga ternyata di sini gitu. Kayak ada apa ya, mungkin dalam diri aku kayak wah gini, kayak ada yang menggugah gitu kayak dia. Iya sih, dulu aku masuk desain tuh karena ya itu kan copywriting ya. Jadi kan aku lulus, aku misalnya telat ya, dan aku sekolah berkuat, terus memang siap-siapnya juga lama gitu kan, sambil bekerja itulah banyak lah drama. Akhirnya baru lulus itu 2014. Terus itu tuh aku udah bikin buku sebenarnya, aku udah bikin novel. Kemudian aku bikin novel, 3 novel. Terus udah menyadari gak ada dua gitu kan. Realistis banget ya gitu. Terus ya tapi waktu itu apa ya, karena ya memang industri, kalau kita lihat nih industri buku di Indonesia juga kan sebenarnya kurang kurang berpihak pada penulis ya gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang menurut aku kayak wah gue nggak bisa nih kalau bikin duitnya di sini gitu. Terus ketika lagi galau, kebetulan aku ketemu sama teman yang adalah seorang copywriter, dan dia ngajakin aku bikin studio copywriting bareng Word Self. Nah dari orang ini aku belajar banget nih tentang industri kreatif, dan pada akhirnya aku kenalan sama Sandrock Studio. Dari Sandrock Studio aku belajar lah tentang branding gitu. Aku belajar banget sama Michael gitu. Jadi dia salah satu foundernya Sandrock. Dari situ aku belajar banget tentang branding, tentang apa. Kemudian ya itu aku melihat ada celah opportunity jadi kerjaan gitu. Terus memfasilitasi aku yang seneng belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi agak mirip ya. Oh bisa nih kayaknya gue coba gitu, meskipun pada perjalanannya berdarah-darah ya, revisi jam 1 pagi ada, kadang-kadang harus mendadak ketemu klien, bolak-balik Bandung Jakarta, itu pasti ada. Itulah ya proses hidup gitu. Pasti ada. Tapi di situ aku menyadari sih kayak dan saat itu aku ketemu mentorku yang orang politik itu. Kemudian aku sempat nanya ke dia bahwa gue tuh bingung deh, bang, kan gue hari ini terus ini gue sekarang kerjaannya desain, gue tuh suka ya sama lah mikirnya kayak gue suka harusnya cocok gue kerja di kayak gini gitu, tapi kan harusnya gue industri kayak gini. Terus dia ngajarin bahwa kamu tahu nggak
bukan kasta ya, dia nyebutnya apa ya, aku lupa dia spesifiknya apa. Hal tertinggi yang dicapai oleh industri kreatif dan desain itu apa? Tadi propaganda. Propaganda is the highest form desain dalam semua bentuk. Desain bukan ngomongin dalam kreatif visual, tapi dia tuh bukan desain of TV, dia mendesain menggiring ini, dia termasuk visual, mendesain poster, mendesain kata-kata, itu tuh the highest, itu propaganda. Dan kamu pakai itu di politik. Jadi itu aku mikirkan, iya ya, bener juga ya, propaganda kan desain. Campaign kan? Campaign kan? Campaign kan ya? Kayak usia aku yang masih 25 itu dia iya ya bangga bener-bener, iya itu paling tinggi. Dan yang bisa memahami gitu semua itu tuh ada di belakangnya dalam di komunikasi politik, komunikasi publik. Jadi semua dia bilang kali ini ya itu semua keilmuan tuh pasti nyambung, pasti ada nih celah-celah tertentu yang bisa kamu masukin di situ gitu. Cuman bidangnya aja yang beda-beda. Iya, kan? Bidangnya beda-beda, tapi kebutuhannya tuh sebenarnya banyak yang kita bisa masukin gitu dari industri yang berbeda. Ya itu sih, dari itu belajar kayak oh iya benar ya, desain yang paling bukan kasta tertinggi ya, pencapaian tertinggi itu ketika kita ngomongin propaganda, karena itu itu menggerakkan satu negara. Kayak waktu itu salah satunya mungkin yang paling bagus kan dan 14 juga nggak sih? Termasuk ini propaganda kalau Perang Dunia II. Kan dulu kan aku belajar perang ya, jadi aku belajar sejarah perang, terutama Perang Dunia I, Perang Dunia II, sama perang di Pasifik ya gitu, yang dan perang dunia modern sekarang ini seperti apa gitu. Terus ya di situ aku jadi mempelajari, oh iya begini banyak poster-poster perang tuh gila loh, luar biasa loh. Maksudnya bahkan poster-poster campaign politik tuh ya bisa kita lihat sampai sekarang gitu kan, dari yang paling pinter banget ya, dia sampai kayak cringe masuk ya gitu. Bukan bisa ya, macam-macam itu di bendera partai gitu. Jadi lagi banyak banget lagi sekarang ya pergaulan gitu. Saya masih bingung ide bersama. Iya jadinya ya itu aku merasa kayak oh iya benar ya, jadi desain tuh gak cuma kita nggak ngomongin tentang estetik aja gitu, ada tujuan, ada pemikiran, ada konsep. Oh ya gue kalau saya gambar ya kalau nyuruh aku garis lurus aja suka gitu. Mungkin gara-gara Steeler menyalahkan. Itu juga aku juga gitu kok. Bisa lurus banget. Bahkan aku yang ngegambar narik panah di keynote pakai sebenarnya sih udah pakai mesin barang loh, itu pakai gadget loh gitu. Jangan lupa ya. Ada baru tahu lurus. Kayak oh ya itu aku pada secara visual aku tuh nggak bisa, tapi pada akhirnya aku ngerasa bahwa oh kalau aku nggak kuat di visual, artinya aku harus kuatnya di ya bisa aku gitu. Dan mungkin pemikiran-pemikiran yang bisa membantu ke teman-teman yang di visualnya gitu. Dan akhirnya ya udah aku berkecimpung aja di situ sampai di studio workshop itu sampai 2019. Aku memutuskan untuk kita selesai gitu, karena aku pengen ternyata lebih cocok ke content writing dan informatif kayak gitu. Kemudian aku memutuskan untuk freelance kemana-mana, sempat kerja di media, sempat kerja di tempat lain, tapi pengen mau balik ke desain sih. Balik terus ke desain gitu kan, pengen nyoba ini media gitu. Desain juga. Ini emang kayak udah jodoh atau memang jodohnya gimana juga gitu. Jodohnya juga desain. Jadi udah kayak ini kayak udah ini kayak ultimate banget, kayak gue harus kerja di dunia desain gitu. Bahkan sampai di Pranawa pun meskipun dia arsitek, bahkan content writer bisa tapi aku juga cukup bersinggungan dengan, karena arsitek kan butuh dia ya kayak GD gitu. Terus kadang-kadang kita juga ngerjain proyek komersial, butuh branding gitu. Akhirnya kan mau nggak mau aku jadi ikut terlibat ya, cukup mengganggu juga. Jadi meskipun caranya kerja di arsitektur, tapi tetap aja di desain. Kita tuh nikah dengan desainer sih. Itu ultimate banget kayak. Padahal jodoh kan. Jodoh tuh beneran desainer. Terjawab sudah itu kayak. Jadi kamu desainer udah. Kamu pertanyaan kenapa gue ada di desain? Itu perjalanan banget. Dari yang awal propaganda sampai akhirnya menikah dengan desainer. Iya. Itu jodoh banget ini udah akhirnya kayak ya udah aku mutusin untuk di
dunia desain aja. Dan ya aku sih ngerasa beruntung ya Mas, dari segi karir, dari segi personal life gitu ya. Personalnya tetap suami gitu kan, tapi di luar itu aku tetap teman-teman yang bahkan kenalan sama ya dengan Chandrok, dengan Dasein, dengan Pot Branding House, dengan teman-teman yang di Wanaponik dan industri yang di branding lain itu, mereka jadi teman gitu, jadi teman bertukar pikiran, terus jadi teman yang baru juga, baru yang hubungannya jadi beneran teman baik gitu secara personal itu banyak. Jadi memang ya emang udah jalan-jalan ya gitu, meskipun aneh aja gitu yang dulu ngitung kapasitas militer, kalau militer tiba-tiba ngomonginnya branding ya, hal-hal lain gitu, garis gini gitu kan, agak jauh sih. Tapi itu apa sih, mana aku sampai kemarin juga ada kan yang talk show yang tentang judulnya Creativity apa sih, lupa lagi yang kemarin itu, jadi ngomongin tentang orang-orang yang di dunia non desain tapi masuk ke dunia desain, dunia kreatif lebih tepatnya ya, dengan background yang berbeda-beda. Terus sempatlah keluar bahasan-bahasan kayak tuh gue nyesel nih gitu, ada yang agak nyesel, tapi aku tuh nggak nyesel sih belajar profesional dari hati, karena itu justru ngasih tetap ada irisannya sebenarnya, ngasih wawasan, ngasih kemampuan aku untuk memberikan trivia untuk membuka pembicaraan, malah jadi lebih luas lagi gitu dibanding si orang desainnya itu sendiri sebenarnya. Jadi kayak ya kalau bisa dapet pandangan dari sisi HI-nya itu lagi gitu, kalau daripada orang-orang misalnya yang mau desain ya dia taunya di desain aja, dan kalau ingin tahu di luar bidang itu ya dia harus belajar lagi juga kan gitu. Betul. Dan menarik sih kayaknya aku tuh melihat ya, kan aku belajar di kuliah tuh makro banget ya, ekonomi, politik, kebijakan fiskal, kebijakan moneter gitu kan, strategi ABC gitu kan, diplomasi ya gitulah gitu. Terus belajar dengan desain yang dia tuh sangat mikro gitu, mikir banget ya gitu. Mana desain hal-hal kecil gitu sebenarnya. Itu desain Indonesia ya, kalau luar kan beda tantangannya, karena kan ya kita dari segi pendidikan gitu ya, kita kan mikro banget ya, pada akhirnya kita ngomongin teknik, kita ngomongin estetika gitu, padahal kan kalau kita tarik kan desain lebih dekat dari itu. Itu jadi aku udah kayak wow, ini tuh gak ya gitu, jadi kayak sesuatu yang menarik enak untuk diulik, tapi suka bingung kayak oke, gue besok dari mana nih gitu. Jadi ya benar kayaknya sih, ngeliat aku dari perspektif yang sangat luas, kemudian tiba-tiba jadi muncul ke hal yang mungkin buat banyak orang itu tersier ya gitu, bukan hal yang umum gitu. Apalagi di Indonesia kan kita banyak lah PR-nya. Saya banyak desain di sekitaran, tapi untuk padanan desain yang baiknya tuh belum secara umum gitu. Betul. Masyarakat tuh belum punya kesadaran akan desain. Desainnya bukan desain visual ya, namanya desain yang menyeluruh gitu. Secara holistik itu emang belum sih, tapi yang market kita sibuk mencari makan. Iya benar. Ada hal premier sekunder lain yang masih dilihat gitu. Iya, sandal pangan. Karena masih dianggapnya tersier tadi. Sandal pangan papan belum semua punya. Jangan kan sandal pangan papan BPJS bener lagi. Masih ada bayi-bayi yang nggak punya akte kelahiran. Gimana kita mau ngomongin bisa gitu? Itu masih kayak pikirannya keberapa gitu, masih dinanti. Iya, jadi pada akhirnya desain juga jadi sesuatu yang hanya diobrolin sama orang-orang tertentu kan gitu. Cara aku sih jadi mikir, mana aku juga jadi berhati-hati gitu ketika aku ngomongin arsitektur, ngomongin desain gitu, membuka diskusi kayak gini, kayak bentar, ini tuh kita jangan sampai stray away from the reality bahwa kita tuh di negara yang masih berkembang gitu. Meskipun ya kata orang bilang GDP kita gede, enggak, kita masih lu kalau masih menemukan anak yang tidak punya akte kelahiran sehingga dia tidak bisa sekolah, itu adalah permasalahan real di negara kita. Desain itu pada akhirnya ya akan tetap menjadi sesuatu yang tersier. Karena ya apalagi dengan pendidikan, kalau pendidikan desain yang kemarin aku ngobrol sama siapa ya, Bu Linda yang ngomong desainnya, yang apa juga datang ya, leadership. Nah, Bu Linda juga ngobrol bahwa iya, kalau masalahnya adalah kita tuh terlalu ngomongnya teknik sama estetika gitu, padahal desain tuh lebih luas lagi gitu. Dan desain tuh bisa mengubah ekonomi lah. Lihat aja propaganda tuh bisa menggerakkan orang-orang supaya gue mau jadi tentara buat melawan
Jerman dan menang di 2 gitu. Itu tuh bisa desain tuh sehebat itu gitu. Cuman di kita ya karena banyak urusannya jadinya ya, dan mungkin juga dari segi desain juga kita masih ngomongin tentang estetika dan teknik, jadinya ya obrolan-obrolan yang tentang penuh dengan empati ya, obrolan yang penuh dengan empati tentang masyarakat, tentang misi sosial. Ya kemarin juga sempat bahas sama Bang Kordia ngomong tentang bagaimana desainer atau desain berkontribusi ke masyarakat itu tuh masih sangat kecil gitu soalnya, padahal udah ada nih yang melakukan gitu, udah ada nih yang berusaha gitu, tapi yang karena kita terlalu banyak urusan yang lain kayak wah ini sampai kita yang jadi media sudah tersiap sih, itu sih yang ya aku harap berubah lah mungkin karena itu juga deh. Aku kemarin juga baru mikir sih kayak kenapa aku didesain ya karena buku itu juga ya, buku ini ya kayak gitu, kayak berguna nggak sih sebenarnya, atau emang kayak ya udah ngejalanin aja apa yang ada gitu. Dan aku sebenarnya juga bukan tipe yang muluk banget kayak aku pengen jadi ini, tapi bukan yang kayak aku pesimis juga gitu. Aku tuh pengen jadi seseorang yang berguna lah untuk masyarakat ataupun punya dampak baik lah di lingkungan gitu. Terus kayak aku mikir lagi, oh atau emang ternyata cara aku untuk berdampak baik di dunia ini tuh ya dengan cara desain ini gitu. Jadi aku sebagai desainer, cara aku biar bisa berdampak kepada sekitar tuh ya dengan cara menjadi desainer ini gitu. Ya mungkin setelah tadi yang kita omongin juga kayak ya desain itu masih tersier dan nggak digunakan lah dalam permasalahan yang ada, mungkin bisa jadi catatan juga nih buat aku gitu. Oh oke, berarti gimana caranya buat desain yang aku tahu, desain yang mau aku buat dan bisa berguna dan berdampak baik kepada lingkungan tuh bisa diakses dan bisa digunakan semua orang, tapi tidak secara tersier gitu, secara umum lah gitu, lebih general lagi. Oh saya yang fasilitasi copywriter itu dari gitu. Tapi ya sih emang itu jadi pertanyaan ya, mana apalagi kalau kita ngomongin impact ya, sebenarnya kalau sih kata impactful gitu, karena itu nggak bisa dihitung ya gitu. Cuman memang kemarin tuh ada siapa ya, aku lupa siapa yang ngobrolin itu kayak apa sih kita waktu ya ngomongin sama Bu Linda juga sih, ngomongin tentang ya pada dampaknya si desain itu akan seperti apa gitu. Dan aku rasa semua orang punya role-nya masing-masing gitu, mana kita juga bukan orang-orang yang punya direct access ke presiden kayak itu harusnya bikin jalan kayak gini gitu, harusnya lo gini gitu. Kayak dari hal-hal kecil tapi adalah dampak baiknya gitu di sekitar. Aku dulu mikir kayak beneran ya lo jadi orang baik aja, intinya udah gitu aja, simpel itu. Aku nggak ada kepikiran pengen jadi gimana banget gitu, enggak juga, tapi kayak emang aku cuma pengen jadi orang baik, aku pengen jadi sesuatu yang berguna lah di masyarakat gitu. Tapi cara aku jadi berguna di masyarakat itu gimana? Oh mungkin emang dengan cara menjadi sebagai seorang desainer ini gitu. Dan baru kepikiran kemarin gitu kan, kayaknya ini deh kegunaan gue selama ini gitu. Oke gitu, kalau gitu oke gitu. Iya kegunaan siapa ya? Kegunaan saya apa di dunia ini gitu. Temuin orang-orang aja karena aku ngerasa aku tuh mediocre. Jadi aku tuh bukan yang brilliant gimana gitu, karena bukan yang kayak punya ide hebat ini mengubah dunia apa sama sih sebenarnya. Kayaknya aku enggak sih gitu, sampai sana sih gitu. Solo living nggak sih? Aku agak lebih senang main sama kucing aku yang gitu kan. Tapi ya ya menurutnya ya justru aku tuh selalu merasa orang brilian itu belum tentu bisa mengubah dunia gitu, karena atau menyelesaikan masalah di masyarakat ya, karena pada akhirnya yang ide itu hanya menjadi ide tanpa ada orang-orang yang mendukungkan gitu. Jadi eksekusinya gitu. Jadi memang ya mungkin role aku juga di dunia desain tuh bukan yang bakal jadi apa gitu yang content writer gimana, tapi aku lebih karena kayak aku tuh supporting aja gitu. Toh kalau ada orang mengucapkan ya gue bisa kasih yang terbaik gitu, yang jadi orang yang baik aja gitu. Karena susah ya, complicated teori sosial ini gitu. Coba kadang kayak takutnya tuh dikira apa sih pesimis banget, tinggal punya tujuan hidup gitu-gitu. Cuma maksudnya gak yang gitu ya, realistis dan kayak
pengen hidup ya udah yang gini aja gitu. Iya, dengan dunia yang Menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, udah gitu maksudnya gitu. Yes. Bukan yang nggak ada tujuan, enggak gitu. Bukan yang terima-terima aja, enggak gitu. Iya. Mungkin tapi kalau setiap orang punya lowesnya sih, kayak mungkin kayak misalnya Besok gitu, dia kan mungkin fungsinya adalah sebagai pemantik gitu. Dia bikin acara ini buat dan bikin buku juga mungkin karena dia butuh butuh untuk ngasih tahu orang-orang di luar ada orang yang berpikiran seperti ini gitu. Tapi kan dia yang menyarankan dia pemantik ya, dan mungkin sebagai kita audiens yang datang atau mungkin yang terlibat di dalam proses itu ya kita menyebarkan si ide ini gitu. Jadi memang semua orang punya role-nya masing-masing sih, dan ketika kita bisa melakukan itu menjadi sebuah movement atau mungkin sebuah satu kebaikan gitu ya, pasti akan memberikan pengaruh gitu. Cuman karena berhubung Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kan lagu-lagunya ya gitu. Sabang sampai Merauke luar biasa. Luas banget banget penduduknya, pulaunya banyak, selatnya banyak, lautnya luas, urusan hidup loba gitu kan. Dipisahin lagi sama laut bener. Iya kan? Kayak itu tuh ngaruh banget gitu. Jadi kayak ya dan dengan kita tidak menegasi histori kita ya gitu, dengan kita pernah mengalami penjajahan negara asing, kita pernah mengalami politik domba, kita harus menyelesaikan banyak permasalahan setelah kemerdekaan yang penduduk yang banyak dan suku yang berbeda-beda. Jadi mungkin kita ya emang aku bilang kita lambat berproses. Tidak bisa dengan loba gitu kan, kalau sudah kayak banyak banget usaha hidupnya gitu. Tapi ya kita nggak bisa mengandalkan hanya satu orang gitu ya. Kalau community bisa jalan, ya kita government ya udahlah ya, boleh juga gitu. Ya ada sih orang-orang bagi government juga gitu yang concern gitu. Cuman ya kita ya seninya di negara kita tuh ya kita nggak bisa mengandalkan pemerintah kan sebenarnya gitu. Ya kayak gini tuh nggak ada tuh kayak yang kita ngomongin komunitas lagi yang bergerak. Komunitas yang bergerak mungkin swasta gitu gitu kayak Jarum Foundation gitu ya. Sama pemerintah jadi kayak hanya pengawas lah ibaratnya gitu, kayak untuk pendataan mungkin pendataan kayak yang bikin legal juga kalau minggu legalisirnya aja gitu, yang menggerakkan juga swasta lagi swasta lagi gitu. Iya makanya ya kita hidup harus menerima lah kita hidup di negara seperti ini mungkin, dan mungkin bukan jatahnya kita sih untuk mengubah itu ya gitu. Saya dukung aja yang mengubah itu gitu. Ya kita jatahnya di sini lah, di dunia desain, di dunia arsitektur atau di dunia mana gitu ya, yang memang sesuai dengan kapasitas kita. Dan menurut aku juga ya dan gak semua orang mungkin punya kapasitas untuk menjadi pemantik ya gitu. Ada yang memang yang cocoknya yang dalam cara kutip followers gitu, yang ada nih bisa tapi bisa memberikan dukungan gitu. Ada yang cocoknya jadi di bawahnya pemantik ada support system dia kayak terus gitu. Bakar gitu. Itu ada yang gantian situ gitu. Aku jadi ingat sih kayak itu aku ingat banget, jadi aku pernah ke suatu namanya Ika Satrian. Ika Satrian tuh lembaga pelatihan pendidikan leadership lah. Tapi untuk BUMN sama kementerian sebenarnya. Aku ketemu sama headnya di sana, namanya dia cerita ke aku bahwa di Ika Satrian itu ada 3 macam kepemimpinan Azia. Jadi kepemimpinan pertama, kepemimpinan pertama itu adalah orang yang bisa memimpin. Yang kedua, di atas cakap itu orang yang ikut. Ketiga adalah orang yang tinggalkan legacy, yang meninggalkan warisan. Ya menurut aku yang kita bisa lihat lah, yang meninggalkan legacy paling mudah itu kalau di ranah regional kita tuh Lee Kuan Yew kan, Singapura kan, dia meninggalkan legacy berjalan gitu, legasinya dia gitu kan. Kemudian pemimpin ya kita bisa lihat dari segi orang-orang yang mungkin kalau dari segi perusahaan ya CEO atau mungkin bahkan CEO belum tentu bisa punya ikut ya. Kita beda-beda ya. Manager gitu kan mungkin gitu, terus ada yang tinggal pengikut adalah orang-orang yang memang bukan leader tapi banyak mereka mungkin leader di keilmuan gitu, yang mereka punya paham apa gitu ya kita ikutin gitu kan. Nah itu orang-orang itu ya pemimpin aja itu 3 macam gitu, dan kita bisa memilih loh sebenarnya sebagai orang media pertolongan media ini gitu, dan kita mau
sampai mana nih kita ngomongin tentang orang-orang ini tuh kita tunggu di sampai mana nih gitu. Dan di pemimpin tuh butuh support system. Nah support system itulah yang terkadang tidak dia menganggapnya remeh. Iya ya udah dia kayak gak pernah muncul di dialog gitu. Soalnya menurut kayak harus leadership. Bentar dulu, kamu paham gak leadership itu di bawahnya ada support systemnya, ada orang-orang lainnya nih gitu yang kita juga harus kembang gitu. Makanya ada human resource kan gitu. HR tuh penting banget ya untuk perusahaan juga gitu. Oh benar. Kalau benar ya guys, ini ada term and condition apply. Itu ya nggak apa-apa sih kalau kita cuma pengen, bukan cuman ya, kita ingin berada di posisi ya kita support system gitu. Dan kita memang kayak aku orang yang memantik gitu. Dan aku mah misalnya orang-orang nih punya ide apa ya silakan dikumpulkan betul apa saya bantu support ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang nggak tahu ya sekarang kan gitu ya, dengan kekuatan sosial media orang kan melihatnya segala sesuatu instan gitu. Iya sih. Jadi sampai kayak gue harus jadi seseorangnya gitu, traveling dunia. Ini bahkan vlogger yang home living gitu kan, rumah gue harus selalu rapi, baru diberesin ada koci loncat kan. Tapi kalau di sosial media kan hanya yang kelihatannya aja ya, kita nggak tahu sisi lainnya. Iya benar itu tuh yang mungkin juga orang-orang tidak jadi mempertanyakan gitu, gue rohnya apa ya, gue bisa apa ya gitu. Padahal ya sebenarnya apa yang dilihatin juga tuh nggak semuanya hanya itu gitu kan. Ada hal-hal lain yang ada di baliknya gitu. Being a good person is enough ya. Karena kan good itu kan bisa mengelola kebaikan benar. Ya buat kamu sendiri, buat keluarga, kemudian buat community gitu. Itu menurut aku yang doing good is enough gitu. Cuman kan ya karena lu juga ngerasa sih ketika di sosial media, di media mainstream gitu, naikin on yang menurut aku kadang-kadang suka nggak relatable. Kayak seleb itu kan relatable banget ke hidup gue tuh, kayak enggak sini ini ya dia terkenal, dia main film tapi bukan coba yang baik gitu ya untuk generasi muda itu nggak sih. Ya tapi ya kita kan nggak bisa kontrol ya. Dia kan juga apa yang dicari oleh dia juga kita nggak tahu ya sebenarnya. Kayak ya udah deh ini dia kan jadi beda sih. Ini udah satu lagi. Kamu bukan sih? Iya, aku yang nanya. Last question. Santai. What do you do the most in your free time? Wah, aku penutupnya ringan. Ringan banget. Aku hobi goler. Sama lagi kayak cocok lagi emang. Apa kita bikin? Manusia slow living, kayak menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, santai. Apa kita bikin? Apa acara di sana tapi sambil goler. Sambil tea time. Itu kayak santai. Ibu-ibu mau ini sampai kita kerja. Nyebrang. Aku free time aku lebih banyak nggak bisa waktu di rumah sih, karena aku homebody banget. Jadi aku anaknya cukup ya. Aku senang berada dalam kesendirian. Jadi memang dari dulu aku karakternya aku senang ketemu orang, tapi sebenarnya ketemu orangnya yang mungkin yang bisa cocok aja gitu, bukan yang kayak kepapi gue kan. Enggak sih. Yang tidak banyak mengeluarkan energi. Aktivitas yang tidak. Free time. Aku tuh ya aku gunakan sebisa mungkin di rumah sih, dan karena aku udah ketemu keluarga juga, jadi aku ke rumah nenek aku gitu. Dan ketika sudah menikah lebih banyak di rumah karena kebetulan suami juga homebody banget gitu. Jadi aku banyakkan di rumah, terus nonton YouTube, main The Sims. Balik lagi ke main The Sims. Gak ada yang spesial sih gitu. Kadang-kadang suka nyari resep masakan juga. Karena setelah kamu di rumah, kamu akan menyadari betapa pahalanya kecil. Jadi habis itu kayak aku harus rajin masak. Karena udah bikin kitchen set. Iya, karena mahal ya kulkas Electrolux tuh, disebut merek. Kulkas tuh mahal, gak bisa gue harus pintar masak gitu. Domestik banget lah gitu. Tapi aku menghargai free time aku sih, dan orang bilang benar sih, orang tuh selalu bilang aku tuh banyak kegiatan, sibuk ngurusin ini itu. Tapi sebenarnya aku tuh selalu pengen gimana caranya aku bisa menentukan free time aku sendiri. Jadi aku cari selalu dekat dengan kerjaan, meskipun untuk kayak gimana,
yang aku bisa kerjain sambil goler. Sorry. Kayak goler is life ya gitu. Jadi dibalik suami produktif ada istri tetap ya. Gitu. Ketika Bapak Audi Akbar itu hobinya adalah bikin game, ketemu orang, bikin buku, istrinya goler. Goler nonton YouTube ya Pak. Jadi aku ada satu hari Minggu gitu ya, aku goler gitu kan, jam 8, jam 9 gitu, goler aja. Terus suami aku kerja gitu, dia kerja dan hobi kan dia ada ya gitu. Jadi dia masuk ke ruang kerja, jadi di rumah kita ada ruang kerja masing-masing gitu, masuk ke ruang kerja dia. Terus 3 jam kemudian aku masih siang kan. Gak ada aktivitas lain. Jadi padahal aku lagi memantau pekerjaan di HP gitu. Jadi karena kerjaan aku memang banyaknya, kayak kemarin gitu mendadak tim arsitek aku butuh tulisan karena ada kesalahan ngeliat deadline gitu. Aku tuh di HP, nulis tuh bisa di HP, ada. Jadi aku selalu punya kebiasaan kalau misalnya aku ngerjain sesuatu, aku tulis di notes. Jadi kalau nulis aku tuh sebenarnya prosesnya meskipun kalau aku nulis tuh cepat ya, mungkin sehari 2 hari jadi untuk tulisan arsitektur, tapi di balik itu aku suka nulis notes. Nah itu tuh handy banget kalau misalnya di situasi kayak udah ada di notes nggak sambung-sambungin terjemahan ke bahasa Inggris beres gitu. Dan bisa sambil goleran. Bisa ngobrol gitu. Jadi itu sih kalau bisa waktu ini nggak inspiring banget, bukan sesuatu yang. Soalnya kalau aku pun mau menjawab juga gak ada inspiringnya juga sebenarnya. Goleran is life. Tapi selain goleran aku suka jalan-jalan sih. Balik lagi. Kayak emang kalau misalnya dapat waktu libur, aku suka FOMO banget. Apalagi kayak misalnya Senin sampai Jumat itu udah pasti jam kantor. Aku pagi sampai sore di kantor. Aku nggak ngeliat matahari lah ibaratnya kalau di luar tuh. Jadi kalau udah weekend, Sabtu Minggu pasti ada aja pengen dari siang nih udah keluar gitu. Aku malah juga kayak gak tau pengen aja ngeliat kehidupan orang-orang di luar, kegiatan orang-orang di luar ngapain sih siang-siang gitu. Soalnya saking kayak semingguan ya udah di kantor, depan laptop, depan komputer kerjain segala macam, ya free time di jalan-jalan. Lihat referensi ada acara apa yang ada, mungkin kadang capek tapi kayak lepas penat juga kadang, kayak walaupun capek juga jalan-jalan tapi seneng aja gitu keluar. Iya. Karena di kantor kamu di kantor terus. Iya benar. Iya terus kan. Kalau aku di kantor kan lebih banyak ngobrol, lebih banyak diskusi, lebih banyak lihat referensi. Jadi aku tuh agak kebalik sih hidupnya. Ketika orang lain Sabtu Minggu keluar rumah, aku goler di rumah. Ketika orang lain weekend itu nggak di kantor nggak bisa ngopi, aku malah ngopi di luar karena kantorku kan sebenarnya kopi. Ya lagi juga agak aneh. Bener lagi tinggal. Iya kan. Jadi kayak hari biasa tuh ya udah aku diam di satu lingkungan gitu. Misalnya nggak hanya di depan laptop, tapi ya di lingkungan yang itu aja gitu sampai udah mau sore ya udah malam lagi kan gitu. Kayak kegiatan apa, aktivitas apa yang dilakuin siang-siang kan semuanya tuh beda dong sama pas malam-malam gitu, dan pasti lebih clear gitu kalau siang-siang tuh apa yang mau dilihat, apa gimana situasi di luar gitu. Kayak nggak tau, aku seneng aja jalan-jalan sendiri. Bahkan dari kuliah gitu juga aku udah seneng aja gitu. Kayak makanya pas udah kerja makin FOMO aja gitu kalau nggak keluar weekend tuh gitu. Kayak ada apa sih sekarang di luar gitu, karena ya hari-hari udah dalam satu lingkungan aja gitu. Iya. Mungkin kalau aku juga jarang mencari jalan-jalan di luar karena aku tuh suka kenyamanan ya. Jadi aku tuh suka merasa ragu keluar dari rumah karena aku takutnya restoran ini gak nyaman. Nah aku tuh keluar tuh bukan aku duduk di satu tempat, jalan-jalan muter. Oh iya. Bener-bener jalan-jalan aja muter, naik motor keliling muter. Karena kamu bisa motor. Iya. Jadi kayak kalau misalnya pun dulu bisa temen nih nggak ada yang bisa diajak nongkrong atau apa, ya udah pengen keluar aja jalan-jalan keliling, ngelihat lagi ada apa ya gitu, orang-orang lagi ngapainnya. Kadang kayak kemana sih keluarmu? Karena udah pengen ngeliat orang aja, muter daripada di rumah aja. Dan kayak kalau di rumah aku tuh lebih ke kayak masing-masing gitu orangnya. Dan emang kan kalau di sini aku bukan di rumah aku sendiri kan, di rumah saudara. Jadi kayak ya udah urusannya kayak urusan masing-masing aja gitu. Gitu pulang ya udah masing-masing, dan kayak kamar aku di atas, jadi kayak ya udah makin terpisah lagi aja gitu.
kalau udah di rumah ngapain ya, bingung ya gitu, kok gak ada kegiatan lagi gitu jadi ujungnya kayak udah nih di luar dulu aja sama gue mau di rumah nggak ada segitu tidur aja. iya lah, aku tuh takut gitu, misalnya ujung-ujungnya jadi tidur lagi, gak ngapa-ngapain lagi, dan HP doang lagi gitu loh. Saya kan beda, kayak misalnya Kala di HP juga bisa ngerjain nih, kalau aku kan kayak ya harus buka laptop kan, dan aku bukan yang tipe dengan mudahnya buka laptop sebenarnya, kayak aku nggak ngapa-ngapain buka laptop, nggak yang gitu. Kalau misalnya masih bisa aku akses dari HP gitu, jadi kayak ujung-ujungnya nggak produktif juga kalau di rumah gitu, kadang ya udah deh jalan-jalan aja gitu. Ya, mungkin juga karena aku sih. Capek. Karena saya suka capek ya bekerja di sini gitu. Tapi dulu, tapi aku jadi mengingat-ingat ya dulu aku umur 20-an ngapain ya gitu. Tapi aku juga masih banyak jalan-jalan seumur 20-an waktu weekend ya, aku masih banyak jalan-jalannya gitu. Terus kan pandemi ya itu my homebadiness deh. itu parah sih buat aku yang sering jalan-jalan ya, kayak ngapain lagi, aku pengen jalan-jalan. Wah, tapi bukan berarti aku yang ekstrovert pengen ketemu orang, bukan dibuat ngobrol, cuma pengen lihat sekitaran aja, kayak aku dengan diriku sendiri tapi ngeliat sekitaran aja gitu. Bukan yang menguras sosial energi aku juga gitu, kayak ya udah gitu. Waktu pandemi tuh pandemi tuh sampai tahap dimana kayak aku tuh seneng banget karena aku baru saja ketemu orang, terus aku bisa ngerjain semuanya dari rumah, terus aku bisa melakukan hal yang aku nggak bisa lakukan waktu karena aku pas umur 30 kan, waktu dimana aku mulai 29 aku krisis kan, kayak gue mau ngapain udah gini gitu ya. 30 tuh waktu dia di luar semua orang mengalami banyak hardship gitu ya, aku adalah salah satu orang yang beruntung dimana aku berhasil di masa itu menemukan apa yang lebih aku inginkan dan aku bisa melakukan apa yang aku inginkan gitu. Lalu betul juga. Kadang-kadang aku di waktu luang suka kaligrafi juga sih, kaligrafi Cina gitu. Tapi itu udah kayak kuas tinta Cina gitu ya. Nah, itu kalau misalnya aku lagi penat banget bisa aku melakukan itu, atau nggak pengen refreshing memori aja. Terus aku suka nonton drama. Sih, cuma dia berarti suka nonton drama dan aku suka nonton dokumenter sih. Jadi tadi yang aku bilang sebenarnya kan kenapa aku gak hanya soal kuliah di hari kan aku suka, dan sekarang aku masih melakukan catch up sama hal-hal berhubungan dengan politik gitu. Aku masih suka baca dokumenter, masih catch up sama beritanya, masih baca buku politik gitu. Itu aku masih aku lakukan. Jadi di saat-saat aku luang itu aku suka ya nonton dokumenter, nonton nonton TV series yang berhubungan sama politik gitu. Tuh aku masih lakukan sih gitu. Tapi sisanya sih ya mungkin 60% boleh. Ya sih sebenarnya nonton termasuk sih. Jadi kayak aku karena dari dulu suka ya visual gitu, ngeliatnya deh anime ya, kalau Indo buat kenanya Jepang lagi kan. Anime. Yaudah nonton anime sampai sekarang juga masih nonton anime. Aku juga masih kok. Iya kan, tapi dia seru gitu kayak ini bagus. Dulu aku juga sempat malah juga pengen jadi animator, cuma kayak ngeliat marketnya di Indo juga nggak terlalu banyak kan. Kayak sempat dulu juga pengen kuliah di Jepang gitu, cuman keterbatasan bahasa ya aku SMA sempat berharap aku dapat pelajaran bahasa Jepang, tahunnya kelas aku nggak kebagian. Jadi kayak ya udah beneran nggak ada, nihil sama sekali, nggak ada sama sekali, kayak ya udah deh di Bandung lagi aja. Pengen jadi animator sempat pengen jadi komikus sempat juga, jadi kayak emang bener-bener banyak terinfluence dari Jepang gitu, nonton anime, baca komik, pokoknya ya segala macam ini gitu deh. Serial cantik nggak sih? Zaman aku tuh serial cantik tuh. Serial cantik, komik serial cantik. Oh iya bener, aku bacanya Miko. Oh iya, itu semua orang baca. Iya pasti baca kan. Dan masih aku koleksi juga sampai sekarang. Aku tuh cukup influence sama budaya Jepang, jadi memang ya karena orang tua dulu di Jepang, terus kecil di Jepang, sekolah di Jepang juga. Jadi aku banyak terinfluence sama budaya di sana sih, tapi lebih ke arah influence ke India. Aku justru nggak terlalu banyak estetikanya. Makanya kalau estetika tuh karena ya kebetulan dia bisa ngangkat juga untuk banyak barang gitu ya. Gitu terus kalau di sana banyak belajar ini sih, blog di Jepang tuh belajar tentang menghargai waktu dan menghargai proses. Jadi sensei aku di sana juga selalu dia tuh nggak pernah ngomongin nilai, dia tuh nggak pernah ngomongin kayak kamu harus bagus, kayak top of mind tuh nggak pernah gitu, tapi dia cuma ngomongin proses. Setiap kali kita ada bikin paper atau bikin
laporan atau ada project, sensei aku di sana tuh selalu nanya gimana kamu ngerjainnya, udah sampai mana, udah kamu dapat apa aja selama itu gitu. Jadi aku terasa ya itu tadi gitu, memang aku ya melalui proses sih di situ gitu. Yang tapi terlupakannya masih sama. Gerasa gerus nanti kayak lagi ke gerasa aku politik tiba-tiba jadi hari ini tiba-tiba jadi desain di foto gerasa gerus di mana ada gaya gerus tuh kayak tadi kayak jangan lupa kata sensei gitu gitu sih. Jepang menarik sih. Tapi di Jepang tuh ini loh budaya animasinya tuh kenceng banget persaingannya, terus kadang-kadang suka nggak sehat sih. Ya, jadi kayak si apa namanya sistem kerjanya ya, gitu. Kayak yang kerja terus juga kan. Nah itu juga sebenarnya aku juga kayak bisa ya kayak gitu kayak nggak bisa sih kayaknya gitu. Aku nggak bisa sih. Dulu juga aku waktu sekolah di Jepang juga ngerasa seperti itu kayak aku suka dengan date waktunya bersih rapi menghargai proses, tapi ketika disuruh dalam kerja terus punten kayaknya saya nggak mampu gitu kan. Jadi ya udah aku pernah ditawarin terus di sana sama sensei aku bilang kayak udah kamu pulang Indonesia, kamu selesaikan skripsi kamu gitu ya, project, nanti kamu bikin proposal, udah masuk ke lab aku aja, ada beasiswanya. Itu bilang kayak gitu. Tapi aku pikir enggak lah, soalnya aku sendiri ternyata ke Jepang kayak juga berjalan-jalan. Kalau tinggal kayak enggak. Untuk kerja, untuk tinggal tidak dulu. Ya mohon maaf nggak dulu gitu kan. Jadi ya udah aku tetap aja balik di Indonesia dulu. Karena tapi di Jepang tuh aku banyak banget sih belajar. Terutama cara tinggal sendiri sih dulu. Tapi bener ya, tinggal jadi orang tua ngajarin banget ya. Udah pulang kan. Dulu di Jepang di kampung belakang asrama aku hutan. Udah adaptasi dengan lingkungan segitu lagi. Terus bahasanya bukan bahasa Jepang standar. Saya juga dulu bahasa Sunda juga nggak ngerti. Pasti kan gitu. Dulu ngomong Dulu apa? belajar bahasa aku ke Jepang, aku belajar bahasa Jepang kan bertahun-tahun ya nyampe sana. Aku tuh nggak tahu dia ini ngomong apa. Sama logannya beda. Iya benar. Saya dijadinya gaya bahasa Jepang standar. Jadi kayak beda lah. Ngomong apa yang nenek ya? Benar-benar ngerti. Aduh. Terus sebulan gak bisa ngomong bahasa Jepang. Setelah sebulan bener kayak. Oh ternyata dia teh kalau logan di sini kata ini tuh berubah jadi ini. Nah itu tuh mulai ada sense gitu. Aksennya beda. Apa yang ngomong agak medok jadi di Hiroshima tuh kayak agak kenceng gitu kayak agak medok ya. Dia kayak di Indo juga kan sih, kayak orang Jawa ngomongnya medok, orang Sunda ngomongnya gimana, orang Batak ngomongnya gimana gitu. Baru tahu udah nggak di kampung, nggak ada orang Indonesia dikit, nggak ada beasiswa juga nggak gede-gede banget waktu itu ya. Gue ngajarin aku banget sih kayak untuk survive, terus ngeliat memanfaatkan fasilitas yang ada gitu. Dari situ aku baru ngerti bahwa Indonesia parah banget. Parah banget. Aku tuh waktu di sana pulang dari Jepang tuh aku nangis bukan karena aku nggak mau pulang ke Indonesia, aku nangis karena aku tahu tak merindukan fasilitas Indonesia. Yang dirindukan fasilitas umum gitu ya. Iya. Kayak ya itu sih gitu. Jadi saking usefulnya gitu dan iya, dan aku juga merasa gitu ya dengan teman-teman yang balik ke industri kita gitu, industri kreatif ya, orang-orang juga mulai ngomongin gitu ya gitu tentang fasilitas umum, transportasi publik kita bisa kita lakukan, buat kita kontribusi kita bisa apa gitu. Dan itu tuh ya umumnya kan menjadi orang akhirnya sadar lah gitu, sadar lah ada yang begituan. Dulu tuh kayak aku pulang dari Jepang 2012 tuh kayak ini Indonesia tuh apa-apaan sih gitu. Udah jadi 2012 2012 udah lama banget. Aku masih SD. Iya, emang gitu sih kalau aku pikir 2012 ada apa ya? Kayaknya itu belum ada apa-apa deh. Tapi sekarang itu warna kita meskipun lambat kita menjadi lebih baik lah, karena ya karena kan orang ya masih senang bicara tentang politik, bicara tentang geopolitik. Menurut aku Indonesia itu gak jelek-jelek banget lah dengan situasi mau berubah juga dan situasi luar sana, misalnya yang perang lah, misalnya orang berada di misalnya dari refugee lah, kita tuh masih
lebih baik daripada yang lain gitu. Cuma memang yang perlu jadi hati-hati adalah kita kan sedang mendapatkan bonus demografi yang besar nih, di mana anak mudanya banyak gitu, di mana kita ini angkatan kerjanya luar biasa besar. Nah artinya kita tuh ini bisa jadi kurang. Pertama kita bisa jadi punya banyak ide yang luar biasa, perubahan luar biasa gitu. Atau kalau kita nggak mawas diri, nggak belajar berempati, ya kita malah justru bisa merusak apa yang udah dibikin sebelumnya gitu. Tapi sih menurut hati-hati karena udah kelihatan nih dari angka kelahiran kita kan fertility rate di Indonesia itu tuh makin turun. Ya, itu udah pasti. Ya 2,1. Kita udah di angka 2,1. Angka kelahiran yang baru sekarang ya. Sekarang tuh 2,1 kan kemarin tahun lalu kalau nggak salah. Nah, melewati itu kita tuh akan mulai krisis. Terus generasi selanjutnya. Karena untuk nge-replace angkatan kerja tuh butuh angka 2,1 ini. Oke. Sementara Jepang, Eropa, Cina, Singapura lagi angka itu ya. Malaysia juga udah mulai turun. Jadi ya ini ya kesempatan buat aku sebelum kita di angka 2,1, ini adalah kesempatan utama, kesempatan besar kita untuk mengubah apa yang ada di Indonesia sekarang menjadi lebih baik sih. Karena setelah itu kita resource kita akan terus berkurang gitu. Karena emang titik banyak itu sekarang saat ini gitu ya. Karena anak mudanya banyak banget. Iya, karena kan orang ibaratnya kayak orang tua dulu ya, masih memikir orang tua dulu yang banyak anak juga banyak rezeki itu kan. Jadi kayak emang anak-anak sekarang banyak banget gitu. Dan sekarang anak-anak yang mau punya anak udah pikirannya udah beda sama orang tua kita kan. Iya, untungnya generasi mana aku beruntung berada dikelilingi oleh orang-orang yang merasa gue harus mendidik anak gue dengan baik dan harus memberikan edukasi yang baik gitu, memberikan empat cara akademik dan cara empatik ya gitu. Tapi kan tidak semua orang melakukan itu ya, dan ini cukup menyeramkan ya lihat dari jauh gitu. Apakah kita akan berhasil gitu dengan membawa dan jauh gitu mikirnya tuh jauh gitu sampai kayak efek kedepannya lagi gitu untuk nanti. Karena generasi yang akan mengubah kita selanjutnya kan artinya 20 tahun lagi gitu, dimana mungkin aku udah umur 50, kamu juga mungkin udah punya anak aja atau gimana gitu. Itu akhirnya ya sekarang ya masanya gitu. Nah, untuk memastikan bahwa oke, kita harus bikin yang lebih baik gitu dibanding yang sebelumnya, sebelum kita turun di angka 2,1 jadi terjun bebas gitu sih. Jadi ngomongin demografi jauh ya dari kita ngomongin free time padahal ini kayak kamu cuman membuka aja pembatas, buka lagi tapi kemana-mana lagi karena kalau kita ngomongin ya di sini kan pasti dipakai sama terus terus dipakai sama orang kan, berarti kayak salah satu apa ya, aku merasa misalnya itu salah satu cara dan salah satu hasil dari civilization manusia gitu. Jadi itu pasti bakal ada banget hubungannya dengan sosial ekonomi politik gitu. Semua yang ada di lingkungan kita juga pasti sebenarnya ada unsur desainnya, ya semuanya bisa. Cuma kesadaran akan itu adalah desainnya yang masih belum. Sistem desain kan rancang. Iya, rancang. Propaganda jadi desain. Komputer desain, semua objek yang ada di sekitar itu desain. Iya. Cuma dia pada akhirnya gimana sih kita sebagai manusia punya kepekaan untuk utilize hasil dari desain itu atau enggak mendesain sesuatu di dan dampaknya juga terhadap lingkungan. Iya, itu tuh ngaruh banget sih, karena kan kita ngomongin banyak hal yang kayak desain itu dibuat juga pasti ada fungsi, tapi juga pasti punya dampaknya sendiri kan. Iya. Itu kerasa banget ya, pasti. Desain produk ya, paling banyak siapa ya. Teman-teman aku desain produk kayak sebenarnya kita tuh memberikan dampak yang buruk pada masyarakat. Enggak gitu juga sih. Karena ada fungsinya juga. Tapi emang akhirnya kerja sama manusia kayak gimana desain bisa ngasih dampak yang baik itu ya sebenarnya kita harus punya support yang baik itu kayak ya plastik tuh berguna banget gitu, pada masanya tuh plastik tuh adalah sebuah inovasi gitu, tapi kan yang menjadi salah adalah ketika dia tidak di handle dengan baik dan tidak bisa recycling, tidak punya sistem recycling kan gitu, dan terlalu massal pada akhirnya ya itu memang menjadi tantangan buat kita aja sih desainer dan orang-orang yang berkecimpung di dunia kita memecahkan masalah tapi
jangan membawa masalah baru gitu. Iya. Bisa bawa masalah baru gitu. Walaupun pasti tetap ada sih dampak-dampak lagi. Pasti. Karena kita banyak banget sih. Penduduk Indonesia tuh udah kebanyakan, penduduk Indonesia banyak, penduduk dunia banyak, yang dikasih makan banyak gitu. Apakah ini ada kontroversial ya, kayak orang berpikir kayak ini gimana sih si Indonesia ini sistem. Satu yang paling mudah adalah kurangi konsumsi. Kurang, kalau aku ya pikir kayak kamu sibuk ngurusin ini itu, tapi ya nggak mungkin lah, orang pasti akan langsung bilang nanti industri ini hilang kayak lah katanya mau sustain katanya mau bertahan keberlanjutannya, konsumsi lah gitu yang mungkin secara masyarakat tuh akan sulit dilakukan gitu, tapi kan kalau kita berkaca yang kita gitu kan, Indonesia tuh sangat sustainable gitu kan, kayak apa yang dilakukan sama Pak Singgi di pasar apa namanya waktunya yang dia bikin pasar yang sustainable itu, nah itu tuh sebenarnya sudah ada dari dulu gitu sih, konsep-konsep kita pakai daun, pakai apa itu udah sustainable. Itu agak sulit ya. Mulai. Gitu jadinya ya aku merasa balik lagi kembali kita harus berkaca lagi gitu, kayak ini tuh kita udah over consumption atau gimana gitu, karena desain itu kita juga industri kita ada karena ada demand kan. Iya benar. Gitu, yang cermin dengan demand kita kan itu adalah diri kita sendiri gitu jadinya. Ya gitu sih pokoknya yang beneran kita harus ya itu perhatikan lah. Kayak manusia harus punya empati tuh ya benar. Di luar ya apa yang kita buat, apa yang gitu sih. Lumayan juga kita ngobrol ya. Terima kasih. Wow, ternyata panjang juga ya 6 pertanyaan ini. Iya, sebenarnya. Tapi emang jadi kemana-mana sebenarnya. Ini kayak cuma jawabannya 20 menit. Benar, kalau emang kita hanya tanya jawab. Jawab guys. Sekian dan terima kasih. Baru jadi selesai. Gitu nanti kita Oke gitu sih, tapi itu udah terjawab semuanya. Jadi insight banget jadinya. Gue cuma baru ketemu 3 kali. Iya benar. Dan sampai kita baru tahu kalau ternyata di HI kan kayak wow, dari perspektif politik gini. Iya. Gue baru tahu juga, lumayan sih. Jadi kayak emang butuh ya kayaknya bicara ngobrolan yang kita nggak terlalu yang di luar bidang kita gitu. Iya. Dan ini kita benar kondisinya dikit loh. Iya benar. Ya benar sih. Ya kan kita juga mengacu pada pertanyaan ya. Istilahnya pertanyaan. Oke. Walaupun di awal udah ngebahas desain banget, dari awal kita udah langsung yang berat dapetnya. Sini jadi yang ringan dan jadi lebih luas. Oke deh, tapi ini berguna sekali ya, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton kami ngobrol sebenarnya. Semoga bermanfaat obrolannya yang walaupun kadang nggak ada gunanya dikit, tapi dikit gitu. Insya Allah banyak gunanya. Sip, soal itu kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di lo kerain Kopita jadi promosi dan untuk menambah insight-insight perdesainan kita. Kata desainer ya. Oke, terima kasih atas waktunya semuanya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Kami undur diri. Bye.